Oke Bapak Ibu, sepertinya kita mulai saja ya. Baik. Oke, Val. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Valian, MC pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Science Webinar Talk to Scientist dengan tema kontribusi peneliti muda di bidang kedokteran dan fisika. Bapak Ibu, Indonesia memiliki banyak peneliti muda yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia penelitian. LIPI melalui ajang LIPI Young Scientist Award atau LISA telah memberikan apresiasi kepada peneliti muda yang berbakat dan berprestasi, serta telah memiliki banyak publikasi internasional dan juga citasi di jurnal internasional. Telah bergabung bersama kita ada dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Gunadi, PhD, SPBA atau spesialis bedah anak, peraih LISA tahun 2017. Selamat pagi Pak Gunadi. Selamat pagi Pak Valian. Baik, yang kedua ada Dr. Ahmad Tresna Nugraha, MSc, Master of Science, peraih LISA tahun 2019. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Pak Valian. Tentunya perbincangan kita nanti akan dipandu oleh moderator, yaitu ada Ibu Ika Indah Semaradani, analis kebijakan pertama LIPI. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Valian. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perbincangan hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diah Rahmatwati Sugianto, selaku Kepala PLT Kepala Bagian Humas LIPI. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Terima kasih Mas Valian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat LIPI. Selamat pagi yang masih terus bergabung nih ya, masih nambah-nambah lagi untuk partisipan webinar pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap bersemangat untuk berbagi wawasan dan pengalaman walaupun kondisi adaptasi kenormalan baru di situasi pandemi saat ini. Baiklah, mungkin saya tidak akan berlama-lama. Atas nama Kepala Biro Kerjasama Hukum dan Humas LIPI, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi dan terima kasih untuk yang telah bergabung dalam Science Webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Biro Kerjasama Hukum dan Humas LIPI dengan nama programnya Talk to Scientist dan tema hari ini adalah kontribusi peneliti muda di bidang kedokteran dan fisika. Pada kesempatan kali ini, LIPI menghadirkan dua peneliti muda seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Valian di awal tadi, yaitu pemenang LYSA, LIPI Young Scientist Award 2017 dan 2019 dengan dua bidang yang berbeda, tapi memiliki kompetensi yang mumpuni pastinya, karena kalau nggak bakalan terpilih menjadi pemenang LISA di tahun 2017 dan 2019. Dan kami ucapkan juga selamat datang, terima kasih kepada Bapak Dr. Gunadi PhD, spesialis bedah anak ya Pak ya, peraih penganugerahan LIPI Young Scientist Award 2017 yang saat ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juga selamat datang Bapak Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha MSc, peraih penganugerahan LIPI Young Scientist Award 2019, yang juga merupakan peneliti dari Pusat Penelitian Fisika LIPI. Nah, di sela-sela kesibukannya, beliau berdua berkenan berbagi pemikiran, riset, dan pengalaman di bidang yang sesuai dengan kompetensinya hari ini, khusus di Science Webinar Talk to Scientist LIPI. Sahabat LIPI, di Indonesia sendiri kuantitas penelitian cenderung meningkat. Tadi Mas Valian sudah menyinggung tentang publikasi, dan memang alhamdulillah meningkat juga linear dengan kualitas penelitian itu sendiri. Dan saat ini publikasi yang sudah ber-ISSN di Indonesia terus mengalami peningkatan, juga diikuti oleh ISSN pada tahun 2019 tercatat publikasi ilmiah bersertifikasi internasional yang dimiliki Indonesia sebanyak 32.975 jurnal. Ini mengalahkan Malaysia di posisi kedua dengan jumlah 32.000 sekian berdasarkan data Sinta dan publikasi di antara 2019. Baik, LIPI melalui
LIPI Young Scientist Award ini atau LISA ya biasa kita sebut, melakukan apresiasi kepada peneliti muda berbakat dan berprestasi yang telah memiliki banyak publikasi internasional dan citasi di jurnal internasional, baik itu Scopus ataupun Google Scholar Profile. Tidak hanya dari jumlah publikasi dan citasi, LISA juga melihat rekam jejak penelitian peneliti muda Indonesia yang secara konsisten bergerak dalam bidang penelitiannya. Dan tahun ini sekalian saya promosikan bahwa sebagai bagian dari pembinaan ilmiah, LIPI kembali membuka pendaftaran bagi para yang ingin mendapatkan LIPI Young Scientist Award 2020, jadi hunter ya, tapi sangat-sangat selektif sekali tentunya seleksinya. Nah, bagi yang berminat, Bapak Ibu para peneliti khususnya, informasi dapat diunduh di laman lisa ya lysa.lipi.go.id. Bagi sahabat LIPI yang memiliki kompetensi, kami undang dengan tangan terbuka, dengan bangga dong pastinya ya, karena sudah ingin ikut bergabung, berkompetisi di dalam penganugerahan LIPI Young Scientist Award. Kami undang untuk bergabung menjadi bagian dari peneliti muda yang berkontribusi dan memberikan inspirasi bagi generasi muda lainnya. Sahabat LIPI dan Generasi Sains Indonesia yang juga mungkin menyaksikan rekaman webinar via kanal YouTube LIPI, jadi nanti akan diunggah di hari ini juga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas minatnya yang sangat baik, juga setia dengan acara-acara program-program yang kami suguhkan. Selamat menyaksikan hingga akhir sesi, dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber atas kesediaannya untuk berbagi pada hari ini, juga kepada tim Humas tentunya yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih juga Mbak Ika yang sudah siap memandu acara ini sampai akhir nanti, dan semoga diskusi selama 2 jam ke depan mampu memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua untuk tetap berkarya dalam pengembangan sains dan teknologi. Demikian dari saya, Mas Valian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dia atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu, saatnya kita memasuki sesi perbincangan hari ini. Untuk itu tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan sepenuhnya sesi ini kepada moderator kita, kepada Ibu Ika. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Valian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LIPI. Selamat pagi. Selamat datang dalam acara Science Binar pagi ini dengan tema Science Binar Talk to Scientist, kontribusi peneliti muda dalam pengembangan ilmu fisika dan kedokteran. Perkenalkan, nama saya Ika Indah Smaradani dari Biro Kerjasama Hukum dan Humas LIPI. Hari ini saya akan memandu menjadi moderator dalam acara webinar hari ini. Sahabat LIPI, seperti kita ketahui, sesuai dengan sambutan dari PLT Kepala Bagian Humas, bahwa atmosfer penelitian di Indonesia memiliki potensi dan tantangan tersendiri. Di antaranya adalah jurnal penelitian yang terakreditasi di jurnal I1 atau kontribusi peneliti muda, tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, namun juga untuk komunitas ilmiah dan non-ilmiah, masih menjadi PR kita bersama. Nah, webinar selama 2 jam ini, kita diharapkan mampu memberikan wawasan, inspirasi, dan memicu diskusi yang mampu untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, melahirkan ide untuk riset dan untuk kolaborasi riset di antara kita bersama. Nah, tidak berpanjang lebar, saat ini telah hadir bersama kita 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Gunadi, PhD, SPBA. Beliau adalah peraih penganugerahan LIPI Young Scientist Award 2017 dan saat ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Selamat pagi Pak Gunadi, Pak Dokter. Selamat pagi Bu Ika. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Baik. Doanya, Terima mohon kasih. doanya. Terima kasih sudah datang menyempatkan diri untuk hadir di webinar ini. Mungkin bisa sapa dulu sahabat LIPI yang sudah hadir.
Halo? Iya, Bu Ika, terima kasih. Selamat Iya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Yang kedua Sahabat adalah, LIPI. maaf ya sepertinya ada lag. Yang kedua adalah Bapak Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha MSc. Beliau adalah peraih penganugerahan LIPI Young Scientist Award 2019. Saat ini beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi, sahabat LIPI. Iya, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih juga ya. Hari ini. Nah, sahabat LIPI, webinar hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan, pemutaran video, dan yang kedua adalah sesi diskusi. Bagi sahabat LIPI yang ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa menggunakan kolom Q&A yang ada di bawah, dan tidak lupa menyertakan nama serta pertanyaannya. Nah, baiklah sahabat LIPI, langsung saja kita masuk ke sesi paparan. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka saya akan coba menyampaikan sedikit CV dari pembicara pertama, yaitu pakar fisika teori dan yaitu dokter kita, pakar pediatric surgery, yaitu Dr. Gunadi PhD SPBA. Beliau adalah dokter spesialis bedah anak dan dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Lahir di Banyuwangi tanggal 19 November 1979, beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian meraih S3 di Kobe University, Jepang, dan pernah menimba ilmu di postdoktoral di Rikensy DB Jepang, serta Johns Hopkins University USA. Fokus penelitiannya adalah biologi molekuler, genetika molekuler, dan pediatric surgery. Beliau telah memiliki 60 publikasi, puluhan penghargaan baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah LIPI Young Scientist Award tahun 2017, yaitu atas hasil inovasinya mengidentifikasi penyebab awal penyakit Hirschsprung lewat penanda genetik. Nah, mungkin sahabat LIPI ada yang bertanya-tanya, apakah penyakit Hirschsprung itu seperti apa? Dan apa perbedaannya dari inovasi metode identifikasi Dr. Gunadi dengan metode yang saat ini sudah berjalan. Nanti kita akan simak dalam paparan beliau. Namun, sebelum memasuki sesi paparan, mari kita saksikan dulu video tentang Dr. Gunadi. Selamat menyaksikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Science Expo 2017 dengan tema Science for Sustainable Future, saya nyatakan dibuka. Ya, baik. Tentu menarik sekali ya. Sekarang kita akan simak pemaparan beliau yang sangat menarik, yaitu tentang perkembangan riset medis genetik khususnya bidang pediatric surgery untuk menambah wawasan kita, terutama untuk sahabat LIPI yang mungkin ada beberapa yang ingin bercita-cita menjadi dokter atau yang memiliki ketertarikan dan sudah menekuni di bidang kedokteran maupun kedokteran anak. Nah, kepada
Bapak Dr. Gunadi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika. Izinkan kami terima kasih kepada LIPI atas undangannya berbagi sharing pengalaman, lebih tepatnya bagaimana penelitian genetika molekuler khususnya di bidang bedah anak secara khusus dan mungkin secara umum pada kedokteran. Suara saya jelas ya, Bu Ika ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Apakah slide saya sudah terlihat jelas, Bu Ika? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ini kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada LIPI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berbagi sharing pengalaman selama melakukan penelitian genetika molekuler khususnya di bidang bedah anak dan kedokteran secara umum. Ini adalah saya cantumkan acknowledge kepada Universitas Gadjah Mada, institusi saya, kemudian Rumah Sakit Sarjito di mana saya bekerja sebagai spesialis bedah anak, sebagai rumah sakit pendidikan utama FKUGM, kemudian Perhimpunan Bedah Anak Indonesia, Perbani, yang sangat saya banggakan, kemudian juga Pokja Genetik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, di mana kami mengkoordinasi penelitian genetika molekuler di FK, KMK, UGM, dan UGM secara umum. Kali ini izinkan kami sharing tentang perkembangan riset medis genetika pada bedah pediatric surgery atau bedah anak. Ini tadi sudah disebutkan secara singkat oleh Bu Ika, mungkin kalau izin boleh mengulang sebentar. Jadi tahun 1998 saya ke Jogja, 2004 lulus sebagai dokter umum, kemudian apply untuk S3 membuka Gakuso, ada rentang waktu 1 tahun bekerja sebagai dokter umum, kemudian setelah lulus S3 memberi kesempatan diri Kang CDB sebagai research assistant, ini juga penelitian tentang neocortex, jadi mungkin ini sedikit berhubungan karena ilmu yang saya dalami sekarang bedah anak maupun penelitian genetika molekuler tidak terlepas dari bidang neuroscience. Kemudian spesialis bedah anak setelah kembali dari Jepang, saya selesaikan selama 5 tahun, kira-kira 11 semester di FKUGM, dan kemudian di dalam penyelesaian tesis saya untuk PPDS bedah anak, kami selesaikan di Johns Hopkins University selama kira-kira 4 bulan. Kemudian selama ini juga masih berhubungan dengan profesional development saya, yaitu 2017 saya melakukan observership fellowship, yaitu di NUH, National University Hospital, untuk pediatric liver transplant di Singapura. Kemudian 2018 dilanjutkan di Kyoto University Hospital dengan pediatric liver transplant fellowship. Kemudian baru saja 2020 mendapatkan award, alhamdulillah, WOFAPS, yaitu World Federation of Association Pediatric Surgeon, organisasi bedah anak dunia, fellowship seharusnya 3 bulan, tetapi karena pandemi kemarin saya diizinkan pulang dulu ke Indonesia. Untungnya belum di-close dari UK, karena waktu itu saya di UK, di GOS, Great Ormond Street Hospital selama 3 bulan harusnya, tapi karena pandemi kemudian diizinkan untuk pulang untuk belajar tentang minimal invasive surgery. Kemudian untuk appointment mungkin perlu sedikit saya sharing karena akan berkaitan sekali dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu tentang kami di FK UGM juga sebagai koordinator untuk internasionalisasi, di mana mendapat kesempatan selain untuk memberi kesempatan kepada dosen-dosen FK, KMK, UGM atau mahasiswa melakukan outgoing, itu kami sendiri juga mendapatkan manfaat dari posisi ini, yaitu networking menjadi lebih luas. Sehingga penelitian menjadi lebih, impact-nya lebih luas, lebih besar, karena sudah kolaborasi internasional. Kemudian juga menjadi koordinator Genetic Working Group, seperti Pokja Genetik, nanti mungkin akan saya jelaskan singkat di belakang. Kemudian menjadi koordinator untuk tim publikasi. Ini juga menjadi motivasi saya sendiri, karena sebagai koordinator tentunya harus memberikan contoh yang baik dalam artian publikasinya tidak mungkin menjadi koordinator, tapi publikasinya juga tidak berkembang dari tahun ke tahun. Itu
tentunya menjadi dorongan saya sendiri secara pribadi. Kemudian di rumah sakit sebagai salah satu tim pediatric liver transplant dengan koordinatornya senior saya Dr. Ahmad Mahmudi yang merekrut saya menjadi salah satu anggota tim pediatric liver transplant. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Mahmudi. Kemudian level nasional, alhamdulillah kami dipercaya menjadi reviewer proposal Ristek BRIN. Kalau dulu Ristek Dikti, sekarang menjadi Ristek BRIN, termasuk kemarin juga menjadi salah satu reviewer Adieton. Kemudian juga alhamdulillah dipercaya oleh Rispro LPDP untuk reviewer. Kemudian pada perhimpunan bedanak sendiri, alhamdulillah kami dipercaya oleh Dr. Yusirwan sebagai ketuanya, Dr. Yusirwan, dan juga Ketua Kolegium yaitu Dr. Bustanul Arifin menjadi tim P2KB yaitu perkembangan pendidikan berkelanjutan. Ini juga akan berhubungan sekali dengan apa yang akan saya ceritakan karena terkait dengan networking atau penelitian yang berkolaborasi internasional. Kemudian untuk editor, alhamdulillah kami menjadi salah satu-satunya dari Asia Tenggara yang dipercaya menjadi salah satu editorial konsultan untuk jurnal bedah anak nasional, yaitu Pediatric Surgery International, kemudian BMC Medical Genetics untuk bidang genetiknya, kemudian untuk yang SINTA yaitu ada Jurnal Medical Sciences, kemudian GCO EMPH dan GPTR. Kemudian untuk mitra bestari ada beberapa, ya ini kira-kira adalah beberapa jurnal ini termasuk selain internasional jurnal juga kami juga melakukan mitra bestari untuk jurnal-jurnal nasional seperti yang disampaikan oleh Profesor Ketua Menteri Ristek BRIN adalah bagaimana kita menghidupkan jurnal-jurnal nasional selain kita juga berkontribusi terhadap jurnal internasional sehingga kami menerima tawaran juga sebagai mitra bestari maupun sebagai editor, associate editor untuk jurnal-jurnal nasional. Kemudian ini tidak yang internasional, alhamdulillah nama Yogyakarta masuk di sana untuk PSI. Kemudian yang ini untuk BMC Medical Genetics, nama institusi FKKMK UGM juga muncul di sana. Ini tentunya menjadi kebanggaan dan tidak hanya bagi institusi saya pribadi, tetapi juga nama Yogyakarta dikenal, yaitu Indonesia bahwa menjadi salah satu reviewer, salah satu editorial konsultan di jurnal internasional. Kemudian kami akan sharing tentang apa itu bedana, kemudian molecular genetics hirschsprung disease, kemudian liver fibrogenesis pada biliar atresia sebetulnya, dan kemudian genetik itu sendiri. Bedana itu sendiri adalah kurang dari 18 tahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada keluhan, penyakit bawaan maupun emergensi, anak-anak yang membutuhkan tindakan bedah, monggo dirujuk kepada kami di bawah usia 18 tahun. Begitu masuk berarti 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Itu masih udah anak. Begitu masuk TET besoknya, sekarang Senin, besok Selasa sudah ganti, udah dewasa. Jadi kelainannya kongenital, yaitu kelainan bawaan, lahir, emergensi kelainan yang membutuhkan tindakan segera. Sehingga kalau tidak lakukan tindakan bedah, bisa mengakibatkan kematian. Itu kira-kira definisi emergensi adalah seperti itu. Dibagi secara umum dibagi 4, digestif itu adalah gastrointestinal pencernaan, kemudian neonatal yaitu di bawah usia 1 bulan, kemudian urologi perkencingan saluran urologi, kemudian onkologi tumor. Jadi kami sebetulnya sangat luas. Jadi monggo jika ada saudara atau ini mungkin ada dokter umum yang ingin bergabung dengan kami di bedah anak sangat luas. Peluangnya karena cakupan ilmunya sangat luas. Kemudian kami juga mengembangkan minimal invasive surgery tentu saja. Ini kemarin alhamdulillah kami mencoba melakukan operasi hiatal hernia. Kami coba dengan laparoskopi. Di mana keuntungannya gambaran dari diafragma atau pernafasan lebih jelas kanan kiri sehingga kita bisa mendiagnosis pasien lebih precise. Kemudian ini alhamdulillah tim Sarjito UGM juga bekerja sama dengan Kyoto University Hospital, Kyoto University Graduate School of Medicine melakukan liver transplant pediatrik sejak tahun 2017 di bawah koordinator Dr. Ahmad Mahmudi, spesialis bedah anak konsultan. Jadi ini waktu persiapan alat sebelum kita melakukan pediatrik liver transplant pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian sempat stop ini sekarang karena pandemi, karena kita juga masih ada aturan dari Kemenhukam dokter asing ataupun
masyarakat asing tidak boleh berkunjung ke Indonesia. Tentunya ini menjadi isu yang harus segera diselesaikan karena ini menyangkut pelayanan kepada pasien. Ini sebaran bedah anak, mohon izin jika ada senior saya bedah anak di sini, jika mohon dikoreksi jika ada kekeliruan. Ini sebaran bedah anak sangat kurang karena kita baru 141 kemarin baru meluluskan 6. Jadi 147 jumlah bedah anak di Indonesia. Padahal jumlah anak dilayani sekitar 90 sampai 100 juta. Tentu sangat kurang sekali. Bayangkan Bapak Ibu 100 juta dibagi 150 katakanlah. Itu berapa? 1 dibanding berapa? Itu sangat tidak ideal. Kalau Bapak Ibu lebih melihat lagi persebarannya lebih tidak ideal lagi karena hampir sepertiganya di Jabodetabek sekitar 33. Ini tentunya menjadi tantangan pemerintah, perhimpunan, dan kami juga sebagai institusi pendidikan bedah anak, bagaimana perserbarannya menjadi merata. Ini kebetulan dibuat oleh residen kami yaitu Dr. Meta, terima kasih membuat sebaran ini, peta ini. Jadi kalau bisa dilihat itu Papua masih kosong, Maluku kosong, Gorontalo, Sulbar, Kalteng, Bengkulu dan sebagainya, Babel, Sultra. Tentunya ini sangat tidak ideal jumlahnya maupun persebarannya. Ini tentunya jika ada yang tertarik sangat besar sekali peluangnya untuk menjadi dokter bedah anak di daerah tentunya ya. Kalau ingin semua ke Jabodetabek tentunya persebarannya menjadi tidak ideal. Kemudian ada 3 center pendidikan spesialis bedah anak dari dokter umum, yaitu 3 di Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, di Bandung Universitas Padjadjaran, dan di Surabaya Universitas Airlangga. Jadi kita masih ada 3 pusat pendidikan dokter spesialis bedah anak di Indonesia. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi kami, khususnya Kolegium Bedah Anak, bagaimana menambah jumlah center pendidikan bedah anak. Nah, kemudian kita masuk ke bidang apa hubungannya dengan pokja genetik ya. Pokja genetik Bapak Ibu mungkin sebelum kami berbicara tentang Hirschsprung itu sendiri, secara umum penyakit genetik dibagi 2, yaitu Mendelian atau monogenik. Yang kedua adalah complex genetic disorder. Apa bedanya? Secara sederhana, Mendelian adalah hanya 1 gen yang berperan dan itu langsung menimbulkan penyakit fenotype. Misalnya Duchenne muscular dystrophy, penyakitnya DMD, gennya DMD, maka gennya mutasi, maka muncullah manifestasi sebagai Duchenne muscular dystrophy. Tetapi kalau Hirschsprung itu adalah kompleks, jadi multifaktorial. Ada beberapa gen yang berperan, sehingga ada mutasi pada 1 gen belum tentu bermanifestasi. Mungkin ada faktor lingkungan, ada atau masih faktor epigenetik atau gen-gen yang lain. Jadi itu bedanya Mendelian dan kompleks secara umum. Kami sendiri pokja genetik FKKMK UGM tahun 2017 bulan Juli kira-kira dengan dibawa langsung dekan dan wakil dekan bidang penelitian pengembangan, kemudian dengan penasihat Profesor Sunartini dan Profesor Sofia Mubarika, kami sendiri menjadi koordinator dan kemudian ada beberapa dibagi menjadi beberapa divisi. Ada animal model, kemudian bioinformatics, clinical genetics, complex genetic disorder dan sebagainya. Ini penelitian yang genetik, jadi kenapa kami sebut tidak terbatas bedah anak, karena sangat luas penelitian genetik di bidang kedokteran itu sendiri. Kemudian ini contoh divisi yang Mendelian, yaitu neuromuscular disorder, ada DMD dan SMA, ini adalah beliau-beliau adalah senior dan kolega kami yang mengembangkan neuromuscular disorder, dan sebagai informasi bahwa UGM juga sudah bisa melakukan diagnosis molekuler untuk penyakit Duchenne muscular dystrophy dan spinal muscular atrophy. Terima kasih kepada kolega kami, Profesor Sunartini, Dr. Hamim, Dr. Rusdi, Dr. Dian, Dr. Eri, Dr. Kristi, Dr. Mawanda Roma yang telah mengembangkan pemeriksaan diagnosis DMD dan SMA secara molekuler sehingga tidak perlu lagi ke luar negeri. Kemudian ini sendiri ada complex genetic disorder, yaitu salah satunya adalah Hirschsprung dan biliary atresia. Jadi ini tim-timnya di mana 1 gen bermutasi belum tentu bermanifestasi kepada penyakit. Ya, terima kasih kepada ini asisten-asisten saya. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kami sendiri jika ada
penerus untuk penelitian ini. Tentunya ini sekarang sudah ada yang sekolah spesialis, sudah ada yang ambil S3. Ini menjadi kebanggaan kami sendiri bahwa ilmu kami akan menjadi ada penerusnya. Itu tentunya harapan kami bisa merangsang kepada generasi muda ini terus berkembang, baik itu menjadi spesialis bedah anak, kemudian dia sekaligus peneliti, atau peneliti kemudian menjadi spesialis bedah anak. Tentunya ini contoh-contoh. Ini sebetulnya sudah ada yang ke luar negeri, ada juga yang bergabung. Ada yang baru bergabung. Kemudian bagaimana sekarang kita masuk ke topik molecular genetic of Hirschsprung disease. Seperti kami sampaikan di depan adalah Hirschsprung disease adalah kompleks genetic disorder yang terjadi gangguan karena perkembangan INS adalah enteric nervous system, sistem saraf intestinal, di mana Bapak Ibu yang bukan bidang kedokteran bahwa sistem pencernaan kita itu ada sistem saraf tersendiri yang berbeda dengan sistem otak kita, yaitu yang disebut sistem saraf intestinal. Itu bergerak sendiri. Kalau nyuwun sewu, kalau misalnya Bapak Ibu atau kita melihat seseorang itu sudah meninggal di rumah sakit, brain death, secara otak sudah cardiac arrest jantungnya, tetapi sistem saraf intestinal itu membutuhkan waktu baru dia stop. Itu ingin menunjukkan bahwa sistem saraf intestinal itu bersifat otonom. Itu kenapa perkembangan Hirschsprung itu sampai sekarang penelitiannya sangat pesat, karena terkait dengan enteric nervous system ini yang berkembang neuroscience itu kan sampai sekarang menjadi salah satu topik hot yang sampai sekarang neuroscience, salah satunya Hirschsprung karena terkait dengan perkembangan enteric nervous system seperti itu ya. Jadi perkembangan sistem sarafnya terganggu saat dia di dalam kandungan ibunya usia 5 sampai 8 minggu. Itu terganggu, sel-sel ganglionnya tidak terbentuk, sel sarafnya tidak terbentuk, maka dia menyebabkan usus itu bisa melakukan gerakan kontraksi, tetapi dia tidak relaksasi. Kalau Bapak Ibu setiap pagi itu merasa mules, karena memang ada gerakan kontraksi, kemudian ada gerakan relaksasi. Tetapi pada pasien ini sebelum dia bisa kontraksi, dia tidak bisa relaksasi. Akibatnya pasase makanan di atasnya, kotoran di atas tidak bisa turun ke bawah. Anaknya kembung, tidak bisa BAB, dan seterusnya. Ini gangguannya adalah sejak intrauterin. Kemudian ini secara umum penyakit Hirschsprung tadi sudah gangguan pasase, di mana menariknya di Asia lebih tinggi, di Yogyakarta lebih tinggi lagi. Itu terkait dengan genetik. Laki-laki juga lebih tinggi 4,1 sampai sekarang mungkin ada sekitar 24 gen atau microRNA epigenetik yang berperan. Ini itu satu di intinya ini kalau membacanya saat baru lahir di Yogyakarta 250 bayi baru lahir satu menderita Hirschsprung. Ini sangat sekali. 3.000 bayi baru lahir di Jogja satu Hirschsprung. Kemudian gold standar pemisahannya adalah menggunakan histopatologi, kita cek apakah ada sel sarafnya atau tidak, seperti itu. Kemudian Hirschsprung sendiri bagaimana disebut penyakit genetik? Sebetulnya awalnya genetik, tapi ditemukan 1048 metode operasi sehingga survival atau kesintasan pasien Hirschsprung itu meningkat, anak-anak dengan meningkat, maka bisa diteliti. Tapi dulu meninggal awal karena penyakitnya itu enterokolitis, peradangan berat, dia meninggal. Tapi sejak ditemukan pultu tahun 1948, kira-kira segitu, setelah Perang Dunia itu ya, kedua itu, maka teknologinya meningkat, operasinya, survivalnya, kesintasannya meningkat. Itu terus diteliti. Dan juga ada kecenderungan saudara positif, satunya juga positif. Dan ada perbedaan laki-laki sama perempuan. Ini juga mendukung salah satu penyakit genetik. Dan ada sindrom juga. Dan ada perkembangan animal modelnya, sehingga kita bisa meneliti penyakit genetiknya. Sehingga itu yang mendasari bahwa Hirschsprung adalah penyakit genetik. Seperti itu. Jadi perkembangan ini semua. Ya, contoh-contohnya ini perkembangan, ini contoh yang siblingnya kembar, ada Hirschsprung, kemudian teknologi operasi yang kanan atas, kemudian ini contoh Hirschsprungnya yang sindromik, Mowat-Wilson dan Mowat-Wilson, kemudian ini perkembangan pada animal model yang sangat membantu penelitian pada manusia. Kemudian kandidatnya ini ditemukan, yaitu tahun 1980, awalnya itu pada tumor. Tetapi tumor kemudian ada Hirschsprungnya. Nah, terus kita berpikir, oh berarti kayak gennya juga di lokus yang sama. Yaitu kromosom 10, kemudian diteliti memang ditemukan dominan pada gen red, yaitu kromosom 10. Seperti itu kira-kira
bagaimana penemuan Hirschsprung. Kemudian perkembangan penelitian kami sendiri, kami berterima kasih kepada Profesor Aravinda Chakravarty dari Johns Hopkins University, yaitu dari McCusick-Natanz Institute of Genetic Medicine, yang memberi kesempatan kami melakukan riset fellow selama 4 bulan untuk meneliti tentang penyakit Hirschsprung genetiknya. Kami berkembang setelah, ya tentu saja S3 saya molecular genetics, tetapi khusus Hirschsprung yang S3 saya terima kasih kepada Profesor Nishio dari Kobe University. Kemudian untuk Hirschsprung sendiri genetiknya, saya belajar banyak dari Profesor Aravinda yang sebagai Ketua Konsorsium Kolaborasi Hirschsprung Internasional. Ini adalah Profesor Aravinda yang paling kiri. Ini tentunya foto saya masih kurus, masih muda, 2013. Sekarang sudah bisa dibedakan kan fotonya sama. Betul-betul kurus itu saya 2013. Saya juga nggak percaya saya pernah kurus itu. Jadi timnya, kemudian ini waktu di Johns Hopkins ya. Kemudian ini betul-betul kurus saya juga bingung kenapa saya sekarang tidak bisa kurus lagi. Nah ini Johns Hopkins Hospital. Waktu itu saya juga diberi kesempatan observership di bedah anak Johns Hopkins Hospital setelah kerjaan penelitian saya selesai oleh Profesor Aravinda, oleh Dr. Vizan Abdullah dari Johns Hopkins Hospital waktu itu kepala bedah anaknya. Diberi kesempatan banyak melakukan observership, tindakan-tindakan yang bedah anak yang kebetulan tidak dikerjakan di Indonesia. Nah ini kembali kepada Hirschsprung karena dia sebagai kompleks genetik disorder, Bapak Ibu bisa melihat ruwet gitu. DNA saya juga membaca ini pasti mumet juga karena ruwet sekali, sinyalnya banyak sekali. Enteric nervous system, kemudian di sistem intestinal waktu in utero, kemudian ini sel kristaneuralis itu cikal bakal dari sel-sel saraf intestinal, banyak sekali gen yang berperan, terganggu pada proliferasinya, berpindahnya maupun berkembang menjadi matur. Itu semua menyebabkan penyakit Hirschsprung. Ini penyakit Hirschsprung ya. Jadi kembung anaknya tidak bisa BAB, konsekuensi dari gangguan genetik pada masa fetus di dalam kandungan. Bisa bersifat sporadik, artinya sporadik adalah kena sebelum keluarganya nggak ada yang kena. Familial, bapak ibunya mungkin ada yang sakit, maka anaknya kena, disebut familial. Genotype, jenis mutasinya, fenotype, manifestasinya, dia sakitnya apa? Hirschsprung, itu disebut fenotype. Kembung, itu disebut fenotype. Kalau istilah genetik kan ada genotype, kelainan mutasinya di gen apa, itu disebut genotype, kemudian fenotype adalah manifestasi klinisnya apa. Seperti itu. Ini ada 4 klaster gen, bayangkan Bapak Ibu. Sampai karena saking banyaknya gen yang berperan, maka ada disebut cluster red, GDNF, EDNRB, EC1, EDN3, SOX10, FOX2B, yang terakhir adalah semaforin 3D yang ditemukan oleh grupnya Aravinda. Nah, ini penelitian kami sendiri di Indonesia dengan sampel Indonesia, ada beberapa gen yang berperan, ini hanya sekilas saja, intinya adalah Hirschsprung adalah penyakit multigenik, polygenik, complex genetic disorder, sangat banyak gen. Kalau Bapak Ibu lihat ini, banyak sekali gen yang berperan. Yang cukup signifikan di Indonesia adalah ini, red ini yang berperan signifikan di Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan di Europe itu frekuensi alil risikonya 27%. Ini kontrol ya Bapak Ibu ya, bukan pasien. Ini kontrol. Itu 50%. Artinya apa? Itu menjawab kenapa di populasi Yogyakarta itu tinggi sekali angka Hirschsprungnya, karena dikontrol saja alel risikonya untuk menderita Hirschsprung 2 kali dari European. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat itu 27%, itu kan 50%. Itu artinya dikontrol populasi kontrol. Mungkin kalau saya diperiksa, saya juga alel risiko T ada. Karena 50%, 50-50. Artinya saya ada risiko 50% ada alel risiko, 50% tidak. Seperti itu artinya. Kemudian ini penghitungan secara statistik, mungkin Dr. Ahmad lebih jago ya kalau urusan statistik. Jadi alel risikonya ternyata kalau jumlahnya alel risikonya 6, maka risikonya 9 kali dibandingkan yang alelnya cuma 0, 1 atau 2. Terus penetrans itu apa? Penetrans itu kalau kita ada mutasi, dia manifest enggak? Gitu.
Tapi ternyata kalau dia 5 sampai 6, dia penetrasinya tinggi sekali sampai 177 kali 10⁻⁵. Seperti itu kira-kira definisinya. Kemudian ini digunakan logistik regresi memang ideal ya. Memang ada berhubungan lurus antara jumlah alel risiko dan penetrasinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini beberapa penelitian publikasi kami terkait genotype-fenotype pada penyakit Hirschsprung. Terima kasih kepada tim kami, khususnya asisten-asisten penelitian kami, yang alhamdulillah sekarang beberapa sudah ngambil S3, mungkin sekitar ada 2, kemudian yang akan sekolah 3, mungkin sekitar 5 akan menempuh pendidikan S3. Itu tentunya sekali lagi kami sangat senang, sangat bangga karena ada penerus-penerus ilmu keilmuan kami. Itu tentunya seorang ilmuwan, saintis akan sangat bangga jika keilmuannya tidak mati, tetapi akan ada penerusnya seperti itu. Kemudian ini ongoing risetnya tentang Hirschsprung sampai saat ini masih jalan, yaitu menggunakan whole exome sequencing, kemudian targeted panel sequencing dengan NGS juga, kemudian transkriptomik. Coba kita lihat tidak hanya level genomik, tetapi kita ingin lihat pada level RNA atau transkriptomik seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, penelitian genetik yang juga di bedah anak yang kami kembangkan adalah liver fibrogenesis pada atresia biliar. Ini adalah principal investigatornya adalah senior saya, Dr. Ahmad Mahmudi. Yaitu seperti dikasih biliar atresia adalah perkembangan dari livernya. Liver itu hati, Bapak Ibu, baru lahir itu hatinya mengalami progresif fibrosis, rusak. Sehingga itu kalau tidak terapi dalam 2 tahun meninggal anaknya. Terapinya apa? Kasai. Kasai itu secara sederhana, usus halusnya ditempelkan di livernya. Sehingga kan saluran empedunya buntu biliar atresia itu. Kita ganti dengan usus halusnya sehingga empedunya bisa mengalir. Kira-kira sederhananya begitu. Nah, kalau sukses, maka anaknya bisa hidup dengan livernya. Tetapi kalau tidak sukses, dengan liver transplant, hatinya ditransplantasi. Ini gambaran PA pada pasien atresia biliar ya. Ini ada gambaran yang A itu liver fibrosis. Ini kemarin kerjasama dengan dokter patologi anatomi. Kemudian gambaran kolistasis, gambaran fibrosis, dan sebagainya. Ini terkait dengan survivalnya. Sebelum kita bicara pada genetiknya, ternyata yang berhubungan erat adalah fibrosis dengan survival kesintasan, fibrosis, inflamasi portal, dan kolistasis. Sedangkan giant cell dan proliferasi duct tidak berhubungan signifikan. Kemudian bagaimana genetiknya? Sudah kami teliti, yaitu pengaruh microRNA memang signifikan dan juga targetnya yaitu PTEN juga signifikan. Tapi tidak pada alpha SMA. Kemudian kita mencoba long coding, non coding RNA, APTR, FN14, NCD133, juga yang bersignifikan adalah APTR. Jadi kalau boleh menyimpulkan, yang pertama adalah pediatric surgery pada satu titik dia merupakan pada beberapa hal dia merupakan kombinasi dari penyakit bawaan di mana ada molekular genetics di dalamnya dan neuroscience pada beberapa hal, tidak semua tentu saja. Kemudian penyakit genetik bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Mendelian, yang 1 gen saja, manifestasi klinis, kompleks, butuh banyak gen atau faktor lingkungan. Kemudian fungsinya yang tadi itu Hirschsprung apa? Dengan mengetahui gen-gen yang berperan, maka kita bisa beresiko stratifikasi. Kita sekali lagi pada kompleks genetic disorder tidak berkatakan kalau ada mutasi penyakitnya itu bukan. Tetapi kalau ada mutasi pada gen itu, dia beresiko untuk menderita Hirschsprung lebih tinggi. Beda sama Mendelian. Kalau ada mutasi, dia pasti sakit itu. Jadi tolong dibedakan, khususnya yang bukan kedokteran, kesehatan. Kalau Mendelian itu satu mutasi, dia pasti sakit. Tapi kalau kompleks seperti Hirschsprung, mutasi belum tentu. Tapi ada resiko lebih tinggi. Kemudian dengan mengetahui patogenesis biliary atresia, khususnya liver fibrogenesis, mungkin ini akan bermanfaat prognosis, kita bisa edukasi kalau ada ini temuan PA-nya maka dia begini. Kemudian kalau termasuk temuan dari genetik molekulernya tadi ekspresinya. Kemungkinan treatment jelas bisa. Karena pada beberapa dewasa yang terjadi liver fibrosis itu sudah diterapi targeted terapi dengan terapi gen yang berperan pada liver fibrogenesis. Bukan tidak mungkin ini
juga bisa diterapkan pada biliary atresia ke depannya. Dengan cara melakukan penelitian ekspresi tadi, biar tahu mana betul-betul yang tentunya masih panjang, saya yakin masih panjang. Tetapi bukan tidak mungkin, karena pada pasien dewasa sudah ada penelitian targeted terapi. Ini terima kasih kepada kolega dan tim kami, khususnya kolega kami di Bedana, Presiden Bedana, kemudian Aspen Pokja Genetik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kita ini sebetulnya alhamdulillah rutin melakukan international conference congenital anomaly dan developmental biology sudah tahun ke-3, tapi ini karena pandemi kita cancel karena kita tidak bisa melakukan offline meeting. Mungkin itu saja, Bu Ika, mohon maaf jika waktunya terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Dr. Gunadi. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan beliau. Berharga sekali untuk kita semua ya, menambah wawasan kepada sahabat LIPI tentang terkait perkembangan ilmu kedokteran, terutama kedokteran anak serta pediatric surgery, dan inovasinya, juga tentang detail perkembangan penelitian penyakit genetik seperti Hirschsprung dan biliary atresia ya Pak ya? Ya, betul. Sehingga jadi semoga dengan adanya inovasi tersebut identifikasi bisa dilakukan lebih dini dan bisa menekan tingkat kematian yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Nah, mudah-mudahan dicatat sudah poin-poin pentingnya yang menurut sahabat LIPI perlu, dan jika sahabat LIPI ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mohon ditunggu terlebih dahulu karena kita akan langsung ke narasumber yang kedua, yaitu yang seorang pakar fisika teori dan komputasi, Bapak Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha MSc. Baik, saya bacakan dulu CV dari beliau ya. Beliau merupakan peneliti dari Pusat Penelitian Fisika LIPI, lahir di Bandung 20 Agustus 1987, kemudian menempuh pendidikan sarjana pada program studi Fisika ITB tahun 2004 hingga 2008 dan lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, beliau melanjutkan S2 dan S3-nya di Tohoku University Jepang hingga tahun 2013 dengan beasiswa dari Max Scholarship for Master and Doctor Course in Tohoku University Jepang dan Tohoku University Global COE Research Grant for Students. Beliau memiliki minat penelitian fisika teoritis dan komputasi, terutama ranah fisika material, optik kuantum, dan konversi energi. Beliau juga sudah memiliki banyak karya tulis ilmiah, saat ini berjumlah 42. Mohon koreksi ya Pak, jika ternyata sudah ada penambahan. Dan dimuat di berbagai jurnal internasional bereputasi, Scopus, Proceeding Internasional, dan buku. Serta memiliki indeks Scopus 13, citasi 584, Scopus Doc 42, dan citation 783 di Google Scholar, terutama penelitian terkait material termoelektrik, elektromekanika, optomekanika, serta interaksi cahaya dan material. Nah, dengan segudang prestasi dan inovasinya, dalam kesempatan ini beliau akan memberikan paparan yang sangat menarik untuk sahabat LIPI. Namun sebelumnya kita saksikan dulu video. Nah, dalam video sebelumnya disinggung tentang IC atau Indonesia Science Expo. Nah, untuk sahabat LIPI, sedikit informasi, IC adalah pameran sains terbesar di Indonesia sejak tahun 2015, di mana terdapat beberapa rangkaian kegiatan sains seperti pameran, kompetisi ilmiah, dan salah satunya adalah penganugerahan LISA yang saat ini sudah ada 2 yang menerima penganugerah menjadi narasumber kita hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video sebagai berikut.
Era disrupsi teknologi membawa iptek dan inovasi melahirkan terobosan-terobosan besar yang dulunya hanya sebatas imajinasi. Indonesia terus membuka peluang bagi seluruh pihak untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan inovasi. Semoga upaya kita bersama di IC 2019 bisa bermanfaat dan negara Indonesia tercinta serta masyarakat dunia pada umumnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini membuka Indonesia Science Expo tahun 2019 dengan tema Today and Beyond secara resmi. Indonesia Science Expo. Acara untuk membumikan sains dan hasil-hasil riset para peneliti maupun inovator yang ada di Indonesia dan negara-negara lain. Di tahun 2019 ini, dari jumlah peserta terlihat lebih meningkat, jumlah stand pameran juga lebih semarak, jumlah konferensi ada pertambahan 2 konferensi baru yang bergabung. Kita berharap mendapatkan lebih banyak partisipasi dan juga pengunjung dari kalangan masyarakat luas sehingga bisa merealisasikan misi utama IC untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk menikmati sains dan iptek secara langsung. Menghadirkan lebih dari 300 booth dalam rangkaian eksibisi yang diikuti oleh para inovator muda pada level nasional maupun internasional, industri dalam dan luar negeri, kementerian lembaga, perguruan tinggi, dan perusahaan rintisan binaan LIPI. 10 konferensi internasional. Temu bisnis peneliti dengan industri. Kompetisi ilmiah nasional, lomba karya ilmiah remaja nasional, dan Young Inventor Award. Serta beragam acara pendukung seperti Science Show, Science Movie, dan Talk Show. Indonesia Science Expo kelima ini juga menjadi tuan rumah bagi International Exhibition for Young Inventors yang diikuti 11 negara.
and beyond. Dengan pengharapan agar anak bangsa terus menghasilkan karya iptek yang dapat bermanfaat dan berkelanjutan bagi pemecahan masalah di masyarakat. Semoga Indonesia Science Expo 2019 ini menjadi ajang bagi publik untuk berinteraksi secara langsung dengan aktivitas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi hasil anak bangsa dan berkolaborasi untuk menciptakan inovasi. Dengan ISE 2019, saya lihat semakin banyak animo masyarakat. Untuk tahun yang akan datang, saya berharap ISE betul-betul menjadi milik bangsa Indonesia, keterlibatan swasta, industri, kementerian lembaga, pemerintah daerah semakin meningkat. Sehingga betul-betul ISE semakin menjadi milik masyarakat dari dan untuk bangsa Indonesia. Science Expo 2019 bagus sekali, recommended, dan menyenangkan. Sampai jumpa di Indonesian Science Expo 2020. Sampai jumpa tahun depan. Indonesia Science Expo. Ya, baik. Terima kasih untuk videonya. Nah, sahabat LIPI tentu tertarik ya. Nanti kami tunggu di ISE 2020 untuk turut serta. Nah, sekarang mari kita dengarkan paparan dari Bapak Ahmad yang menarik terutama bagi sahabat LIPI yang mungkin saat ini masih bingung atau mencari rujukan tentang mau jadi apa setelah lulus sekolah, mau mengambil jurusan apa, atau mungkin yang sudah berkecimpung dalam dunia sains atau fisika mungkin bisa melihat gambaran terkait potensi untuk belajar dan mendalami fisika dan kontribusinya untuk bangsa. Pak Ahmad hari ini akan mempresentasikan terkait potensi belajar teori, fisika teori, dan komputasi. Kepada Pak Ahmad, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ika atas perkenalannya. Iya. Apakah slide saya dapat dilihat? Atau belum? Belum. Belum, Pak. Ya, sudah. Sudah terlihat ya? Iya, sudah. Kemudian saya coba full screen, sudah terlihat? Ya, oke, Pak. Oh ya, terima kasih banyak. Baik. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LIPI, ya, terutama Biro Kerjasama Hukum dan Humas yang telah memfasilitasi acara ini dan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan atau pengalaman ya dalam meneliti bidang fisika, khususnya di fisika teori dan komputasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang antusias menghadiri Science Binar ini. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan dapat membawa manfaat bagi semuanya. Nah, sesuai judul di poster promosi acara ini ya, pada kesempatan ini saya ingin membawakan topik seputar potensi belajar fisika teori dan komputasi. Fisika ya, suatu pelajaran yang mungkin untuk banyak orang terasa membuat sakit perut atau sakit kepala. Padahal kalau kita dalami lagi lebih jauh, sebetulnya tidak seseram itu, bisa jadi lebih seram. Nggak ya, bercanda ya. Oke, judul yang di poster potensi belajar fisika teori dan komputasi mungkin terlalu formal. Jadi dalam presentasi ini saya lebih bikin gaul ya, belajar fisika teori dan komputasi sebetulnya mau jadi apa. Terlihat ya, ini perubahan transisi slide. Semoga tidak ada masalah dihadirin semuanya.
Nah, saya perkenalkan lagi sepintas tentang saya, walaupun tadi sudah banyak sebetulnya disebutkan. Nama lengkapnya cukup panjang ya, jadi adik-adik, Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan salah satu dari 4 suku nama ini. Boleh Ahmad, boleh Ridwan, boleh Tresna, boleh Nugraha. Saya pernah dipanggil dengan semua nama ini. Kalau di luar negeri saya biasa dipanggil Nugraha, tapi kalau sama teman-teman dekat biasa dipanggil Ridwan. Kalau yang baru kenal biasa manggil Ahmad, kalau yang iseng kadang manggil Tresna gitu. Jadi macam-macam, semuanya pernah dipanggil dengan setiap suku nama ini. Nah, saya waktu itu tahun 2008 selesai S1, kemudian lanjut langsung sekolah di Jepang di Tohoku University dengan beasiswa Max, dan alhamdulillah selesai doktornya tahun 2013. Kemudian lanjut lagi ke jenjang peneliti pasca doktoral dengan biaya dari Japan Society for Promotion of Science atau JSPS selama 1 tahun, dan alhamdulillah dapat kesempatan menjadi asisten profesor di Tohoku University selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019. Ini asisten profesor ini maksudnya semacam peneliti, tapi ya statusnya dosen gitu kalau di kampus ya. Nah, kemudian waktu itu ada kesempatan dari LIPI yang membuka lowongan peneliti formasi diaspora ya untuk mengabdi di Indonesia, sehingga saya ambil saja kesempatan itu, langsung daftar, alhamdulillah diterima ya. Dan sampai saat ini statusnya adalah peneliti muda. Ini kalau di jabatan fungsional ya, karena PNS ada istilah-istilah seperti ini, peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya, sampai ke peneliti utama kalau untuk jenjang peneliti. Kalau untuk dosen kita mungkin mengenal istilah seperti asisten ahli ya, kalau saya tidak salah ingat, asisten ahli, rektor, rektor kepala, sampai ke profesor. Nah, ini beda dengan yang di jenjang fungsional di lingkungan universitas. Di LIPI ini kita punya kategori peneliti. Baik, tema besar yang diusung pada Saibinar hari ini adalah seputar kontribusi peneliti muda. Atau kalau kita tarik lebih generalnya lagi, sebetulnya apa sih kiprah pemuda Indonesia ya? Nah, di sini izinkan saya mengambil kutipan dari salah satu bapak bangsa, almarhum Presiden Soekarno, yang pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Wah, kutipan ini luar biasa ya, mengindikasikan begitu besarnya harapan yang tertumpu pada pemuda, karena mereka semestinya memiliki semangat, energi, dan kemampuan yang diharapkan membawa bangsa kita pada kemajuan dalam berbagai bidang. Akan tetapi, ya, mari kita coba refleksi juga kenyataan yang ada. Realita tampaknya mungkin tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Walaupun saat ini kita sudah puluhan tahun merdeka, kita masih menyaksikan kiprah pemuda Indonesia ini belum banyak yang terdengar positif, walau tentu ada yang positif ya. Nah, misalnya pemuda zaman sekarang ya, mungkin lebih senang mengidolakan boy band semacam ini. Jadi kalau dikasih pemuda penuh gaya, wah jadinya boy band nanti, nggak jadi yang berkiprah pada kemajuan bangsa ya. Ya maju juga sih, tapi maju dalam dunia boy band gitu. Kemudian juga kita dengar istilah generasi milenial ya saat ini. Kerap diungkap-ungkap milenial adalah penerus bangsa nantinya, akan berperan penting dalam kemajuan Indonesia. Nah, ini kan generasi milenial ini diharapkan jadi agen perubahan. Presiden pun bahkan sampai mengangkat beberapa staf khususnya ya, dari kalangan milenial yang berusia 20-an sampai 30-an tahun. 30 tahunan, maaf. Nah, staf khusus ini digaji besar agar dapat fokus katanya memberikan solusi terhadap beberapa masalah pelik yang dihadapi bangsa Indonesia. Sayangnya lagi, tapi ya, ekspektasi tinggi kita kerap dipupuskan oleh perilaku yang kurang baik. Memang dari beberapa orang aja sih, tapi kan ini dampaknya lumayan ya. Beberapa staf khusus milenial kurang memahami konflik kepentingan yang mereka itu masih aja pegang perusahaan walaupun sudah diangkat sebagai staf khusus. Terus ada juga yang membuat surat-surat yang kurang baik gitu dengan membawa nama negara, padahal itu terkait dengan perusahaan mereka. Ini terkait kurangnya pemahaman dan pengalaman mereka dalam etika publik. Tapi tentunya ya pemberian 2 contoh kasus tadi ya, boy band sama staf khusus milenial ini bukan berarti tidak ada kiprah pemuda Indonesia yang positif. Walau harus diakui peran pemuda saat ini sebagai agen perubahan bangsa itu belum cukup kuat atau belum terdengar gaungnya ya di masyarakat luas. Nah, sekarang kita sebagai peneliti refleksi juga, bagaimana jika negeri kita ini diberi pemuda peneliti? Ya, bagaimana nih? Sekarang kita lihat gambar. Gambar berikut ini menunjukkan jumlah peneliti yang dimiliki beberapa negara per 1 juta penduduk. Saya tunjukkan saja beberapa negara maju ya dibandingkan dengan Indonesia. Kalaulah saya asumsikan
saya asumsikan ya, rasio jumlah peneliti per 1 juta penduduk dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan negara, maka bisa dilihat Indonesia ini sangat-sangat tertinggal. Negara maju memiliki jumlah peneliti per 1 juta penduduk di kisaran ribuan. Misalnya Amerika Serikat, United States punya 4.000 per 1 juta penduduk. Swedia punya 5.000, Jepang punya 5.000. Singapura yang dekat kita, negara yang merdekanya telat daripada kita, punya 6.000 per 1 juta penduduk. Nah, Cina yang belakangan juga menjadi superpower di dunia itu punya 1.000. Jadi kita sangat jauh tertinggal, puluhan hingga 20-an kali lebih kecil dibandingkan negara-negara maju ini. Artinya, pertanyaan yang diberikan pada slide ini, bagaimana jika diberi pemuda peneliti, sebetulnya belum bisa kita jawab juga. Karena apa? Karena Indonesia masih darurat jumlah peneliti. Kuantitas peneliti kita sangat sedikit, ya. Jadi dari fakta ini tentunya diharapkan agar generasi pasca milenial ya, karena saya juga milenial kan, tapi setelah saya milenial gitu, kalau pasca milenial, yang generasi saya generasi milenial mungkin sudah punya kerjaan masing-masing. Kita cukup sulit mengubah pekerjaan kita. Nah, diharapkan tentunya generasi pasca milenial seperti generasi Z dan seterusnya, adik-adik mahasiswa atau pelajar yang mengikuti acara ini ada lebih banyak lagi yang berkiprah sebagai peneliti ya, baik itu di lingkungan kampus, sebagai dokter, macam-macam. Nah, terlepas dari masalah ya, masalah minimnya jumlah peneliti yang kita hadapi, masih ada juga isu lain berupa kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, yakni seberapa bagus dan seberapa banyak peneliti Indonesia menerbitkan karya-karya tulis ilmiah, baik itu di proceeding, jurnal, atau buku-buku di dunia internasional. Nah, biasanya sekarang, mungkin ada yang belum tahu ya, kalau di dunia penelitian, orang itu banyak mengukur dari seberapa banyak makalah kita terbit di jurnal internasional yang bereputasi gitu. Nah, itu ada ranking-rankingnya sendiri biasanya, yang buat sih sebetulnya perusahaan, tapi ya oke lah, kita bisa anggap itu sebagai salah satu indikator ya. Ada Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Yang paling tinggi adalah Q1. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau kita melihat seluruh paper yang terbit di jurnal-jurnal Q1, dibandingkan negara-negara di ASEAN, kita sangat jauh tertinggal sebetulnya. Kualitas kita berarti bisa dibilang di paling bawah. Dilihat di sini ya. Indonesia yang warna merah, maaf ini sebetulnya kotak, tapi di sini digambarkan oleh bulat, itu sama ya, Indonesia ini yang paling bawah. Nah, kita tertinggal dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, dan juga dari Singapura untuk jumlah publikasi karya ilmiah yang berada di jurnal Q1, jurnal yang bereputasi paling tinggi gitu. Sementara itu, sisi positifnya, sebetulnya Indonesia ini dari segi kuantitas publikasi yang mencakup seluruh kategori, baik itu di proceeding konferensi, di jurnal, atau semuanya lah lain-lainnya yang ada indeksnya. Nah, itu masih lebih besar dibanding negara-negara tersebut, bahkan meningkat terus ya. Ini 2019 kita sudah berada di atas Malaysia dan Singapura. Nah, sehingga ini merupakan tantangan ya bagi para peneliti Indonesia dan juga bagi Indonesia sendiri untuk meningkatkan jumlah peneliti, kuantitas publikasinya, sekaligus kualitas publikasi. Jadi segala aspek itu perlu kita tingkatkan. Dan dari kondisi yang ada saat ini sebetulnya juga kita tidak perlu berkecil hati karena ada beberapa bidang penelitian yang Indonesia cukup mampu berbicara banyak di dunia internasional. Gambar ini saya menunjukkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti dengan afiliasi Indonesia dibandingkan dengan dampak ya atau impact yang dihasilkan oleh karya ilmiah di setiap bidang. Nah, dampak ini diukur berdasarkan rasio berapa kali suatu karya ilmiah di bidang tersebut dibaca atau dirujuk oleh para peneliti lainnya di dunia. Nah, kita lihat di dunia ini kisaran rata-ratanya ada di sekitar 1. Ternyata ada 2 bidang yang Indonesia itu lebih besar dari rata-rata dunia, yaitu fisika dan astronomi dan juga kedokteran. Ini kebetulan mungkin ya kita bidangnya juga yang diangkat di webinar saat ini adalah fisika dan kedokteran. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak, tapi alhamdulillah fisika dan kedokteran termasuk yang di atas rata-rata dunia. Jadi kita dengan jumlah peneliti yang sedikit, kita masih bisa berbicara cukup banyak di dunia ya untuk fisika dan kedokteran. Tapi tentunya ya kalau kita mau lebih bersaing di dunia sebetulnya perkembangan 2 bidang ini juga harus lebih didukung oleh negara ya. Karena dari segi jumlah penelitinya saya bilang tadi orang yang berkarir sebagai fisikawan maupun dokter di Indonesia itu masih belum banyak, masih kurang. Kelihatan mahasiswa atau pelajar ya bercita-cita menjadi dokter, tapi sebetulnya kalau dari kenyataan jumlah dokter di total se-Indonesia itu masih kurang. Kita masih kewalahan dalam hal kesehatan ya. Jadi ini salah satu hal yang luar biasa, dengan jumlah yang sedikit sebetulnya kita masih bisa mampu berbicara ya di dunia penelitian untuk fisika dan kedokteran.
militansinya bisa ditiru lah. Saya sendiri ya banyak belajar dari para senior yang dalam kondisi apapun, kekurangan fasilitas, masih bisa berkarya. Oke, baik, mungkin jadi ada pertanyaan sebetulnya saya kontribusinya apa gitu, kontribusi tim kami selama ini ngapain aja. Tapi ini mungkin perlu saya tunjukkan ya sebagai salah satu justifikasi bahwa fisikawan Indonesia tidaklah kalah dari fisikawan di dunia. Dan tentunya kontribusi atau capaian ini pun bukan pencapaian pribadi ya, melainkan bentuk kerja sama tim. Saya tidak pernah nulis karya tulis ilmiah sendirian, selalu ada sokongan dari rekan-rekan peneliti yang sebidang dengan saya. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi seperti itu, setiap tahun rata-rata ada 2 sampai 6, sempat 8 publikasi yang diterbitkan. Mayoritasnya sih kita ngejarnya jurnal-jurnal yang Q1 ya. Dan yang posisi kanan ini menunjukkan jumlah sitasi per tahun yang kita harapkan juga tambah terus ya. Tentunya dengan catatan kita tidak ingin menjadi pengemis sitasi ya atau mafia sitasi, karena belakangan ini juga ada ya praktik-praktik tak terpuji yang dilakukan beberapa oknum untuk mengatrol jumlah sitasinya sekadar untuk meraih penghargaan atau recognition. Nah, tadi apa yang saya sebutkan tentunya tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekan saya juga. Nah, inilah yang kita namakan sebagai kolaborasi ya, kolaborasi internasional terutama. Ini sangat penting untuk menopang penelitian kita. Dan setidaknya ada 2 alasan mengapa kolaborasi internasional ini sangat penting. Yakni karena pertama, kita tidak lagi hidup di zaman Einstein, ketika para saintis di masa itu mayoritas bekerja sendiri-sendiri, baik karena saking pintarnya mereka, atau karena banyak negara masih dalam kondisi perang dunia, sehingga menjaga rahasia satu sama lain. Di masa sekarang kita nggak lagi perang ya, dan tentunya kita berharap seterusnya seperti itu, jangan perang, sehingga kita bisa menimba ilmu dari mana saja, mengejar kemajuan negara-negara lain di luar Indonesia. Nah, ini tentunya terkait dengan alasan kedua, pentingnya kolaborasi internasional, ya ini mendorong kerjasama antar negara, antar peneliti, sekaligus tetap saling berkompetisi juga satu sama lain. Ini saya cuma ngasih beberapa contoh aja kolaborasi yang pernah kami lakukan, diantaranya dengan MIT waktu saya masih di Jepang ya. Kemudian yang baru-baru ini dengan Universitas Rennes di Prancis, ini hadiah dari penghargaan LISA sebetulnya. Waktu itu LISA, LIPI Young Scientist Award, yang ngasih dana untuk saya berangkat ke Prancis membuka kerjasama dengan Profesor Estelle. Nah, enak dong bisa jalan-jalan. Ya emang enak ya sebetulnya. Tapi di luar jalan-jalan, saya tambahkan beberapa poin ya. Pentingnya atau enaknya menjadi peneliti itu seperti apa. Ya, yang paling penting justru sebetulnya adalah memenuhi rasa ingin tahu. Karena keingintahuan itu adalah bahan bakar utama penelitian kita. Ya, bukan tahu yang ini ya. Ini ingin tahunya maksudnya ingin tahu curiosity gitu, bukan tahu tofu atau jenis makanan. Nah, kemudian dengan keingintahuan tersebut kita meneliti, kita bisa bertambah ilmu pengetahuan yang setiap saat, memecahkan masalah, dan itu tentunya selalu bertambah pengetahuan kita. Dan kita juga terlatih untuk bersikap kritis, juga siap dikoreksi. Karena kita sesama peneliti itu akan saling mengkritisi hasil penelitian kita, dan pada akhirnya harus menerima hasil koreksi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dan selain itu, kita juga tadi yang sudah disebutkan mendapatkan jaringan pertemanan dari kolaborator peneliti di seluruh dunia. Bisa bonus jalan-jalan kalau pas ada konferensi ilmiah atau pas ada kolaborasi gitu ya. Baik, nah cukup intermezzonya. Kita lihat sekarang untuk apa sih kita belajar fisika ya. Ini materi intinya justru. Nah, saya coba googling, saya mendapatkan beberapa gambar yang agak lucu. Di antaranya ada beberapa orang yang tertarik belajar fisika karena mereka ingin bisa membangun pedang cahaya atau lightsaber. Terus terang saya bingung juga motivasinya. Sebagian orang mengaitkan fisika dengan hal-hal yang agak menyeramkan, seperti tadi pelajaran susah, atau justru saat ini aplikasinya ini malah terkait hal-hal yang bersifat perang atau kerusakan alam. Padahal dengan fisika lah kita saat ini bisa punya mobil, bisa punya internet cepat dan optical fiber, punya smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Semuanya itu justru ditopang oleh konsep-konsep fisika modern. Jadi belajar fisika itu banyak sekali ya manfaatnya. Nah, saya kutipkan di sini, kalau kita ingin tahu bagaimana dan kenapa sesuatu begini dan begitu, nah itu pelajarilah fisika, karena ini terkait dengan bagaimana kita akan memahami dunia di sekitar kita. Dan fisika adalah ilmu sains yang paling mendasar di sini. Kemudian sains itu juga semuanya kan dimulai dari fisika ya. Selain itu, dalam hal pekerjaan, kalau kita mau skills yang macam-macam, fisikawan itu sebetulnya mempelajari hal tersebut. Kita adalah pemecah masalah ya, problem solvers, dan membuat kita
menjadi serbaguna atau adaptif di lingkungan kerja kita. Kita bisa menemukan misalkan fisikawan di industri, di pemerintahan, di kampus, sebagai astronot, atau bahkan di TV, menjadi konsultan acara TV, menjadi jurnalis gitu. Nah, orang-orang yang menyediakan lapangan kerja pun ya, itu banyak yang meng-hire, mengambil alumnus jurusan fisika. Kita bisa lihat di sini prospek karirnya untuk lulusan fisika. Ini tapi datanya data Amerika ya, saya nggak punya data Indonesia. Kalau di luar negeri ya kira-kira seperti ini. Fisika ternyata potensi gajinya tuh lumayan. Gaji sarjana sekitar 50 sampai 90 juta rupiah per bulan. Sayangnya ini di Amerika ya, nggak tahu kalau di Indonesia. Nah, sementara untuk yang bidang pekerjaannya sendiri, kalau untuk master ya, setelah mereka lulus itu 72% magister fisika, ini kasus di Amerika ya, bahkan bekerja di luar bidang fisika. Jadi sangat adaptif ya, sangat fleksibel, bisa kerja di mana saja. Nah, saya punya datanya juga untuk lulusan lab kami di Tohoku University. Ketika saya bekerja di sana kan saya sempat bimbing beberapa mahasiswa juga secara informal. Kemudian saya catat aja datanya lulusan S3 berapa orang, S2 berapa orang. Nah, ini yang S3 memang mayoritas menjadi akademisi ya, ada 7 orang di berbagai tempat di Indonesia sampai ke Jerman. Kemudian yang berkarir di industri atau wirausaha ada 5 orang. Tapi cukup imbang ya. Jadi lulusan S3 pun yang biasanya identik menjadi fisikawan, menjadi orang yang kerja di kampus atau akademisi, ternyata tidak begitu juga. Ini kita bisa lihat ada proporsi yang cukup imbang antara yang bekerja di industri dengan yang di akademik. Sementara yang lulusan S2, yang mahasiswa Jepang ini semuanya 19 orang itu 100% berkarir di industri atau wirausaha. Dan kerjanya pun di perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Toshiba, Fujitsu, dan seterusnya. Nah, artinya di sini ada 2 kata kunci terpenting sebetulnya untuk bertahan hidup yang dipegang oleh para fisikawan, yaitu kita harus fleksibel dan adaptif ya. Kita bisa menyesuaikan diri dengan bidang-bidang yang akan kita masuki. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan, dari sekian banyak peminatan fisika, kenapa kita menekuni fisika teori dan komputasi? Nah, setidaknya alasannya berdasarkan pada 2 gambar ini. Kita bisa lihat bahwa secara umum sains komputasi ya, bukan teori saja, merupakan kolaborasi dari beberapa bidang di sini seperti ilmu teori, ilmu komputer, kemudian matematika terapan, dan juga sainsnya sendiri. Bisa ada fisika, kimia, biologi. Dan di dalam fisika ada 3 pilar berupa teori, komputasi, dan eksperimen. Nah, kalau menguasai 2 hal ini, teori dan komputasi, ya sekurang-kurangnya kita bisa melakukan prediksi yang dapat diandalkan ketika eksperimen sedang sulit dilakukan. Karena pekerjaan fisika teori dan komputasi hanya membutuhkan pensil, kertas, komputer, dan otak. Nah, ini contohnya ruang kerja saya kerja kayak gini, duduk aja. Tapi ya nggak banyak main FB atau medsos, YouTube juga ya. Ini pura-puranya lagi ngitung. Terus ini juga kalau berhadapan dengan komputer seperti ini. Kemudian di belakang saya ini beberapa klaster yang pernah saya bangun waktu saya di Jepang ya. Sementara untuk yang di LIPI nih, yang gambar kiri. Ini juga saya bawa dari Jepang. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa membawa pulang komputer-komputer ini ke Indonesia karena sudah dianggap sampah waktu itu di Jepang. Walaupun sampah tapi masih bagus, masih bermanfaat untuk penelitian kita saat ini. Ya, nah kemudian lebih jauh lagi dalam fisikanya ada pembagian riset fisika berdasarkan skala materi. Secara tradisional biasanya dibagi menjadi seperti fisika partikel, fisika nuklir, fisika atom, dan seterusnya ya. Sampai ke skala yang besar ada astrofisika dan kosmologi. Nah, fokus grup kami adalah Theoretical and Computational Condensed Matter Physics. Ini ilmu yang terkait dengan skala di kisaran nanometer sampai mikrometer. Ya, jadi nanoscience, nanoteknologi, juga microelectronics itu dalam cakupan kita, terutama yang terkait dengan ilmu materialnya. Nah, inilah yang kita teliti di grup riset kami di LIPI. Nama kelompok penelitian kami adalah kelompok penelitian teori dan komputasi material di bawah Pusat Penelitian Fisika LIPI. Ada 3 hal yang setidaknya sudah menjadi publikasi kami ya, mayoritas. Yang pertama adalah tentang material termoelektrik, yaitu material yang bisa mengubah panas menjadi listrik secara langsung. Nah, ini manfaatnya diharapkan ke depan sangat besar karena kita punya banyak sumber panas, kan bagus tuh kalau bisa diubah langsung menjadi listrik. Nah, itu yang kita inginkan ya. Kita ingin mencari material termoelektrik yang seefisien mungkin. Kemudian di bidang elektromekanika dan optomekanika ini kami mengkaji seputar perubahan dari muatan ya atau dari sinyal listrik menjadi suatu gerakan. Misalkan seperti artificial muscle. Artificial muscle itu otot buatan bisa kita simulasikan secara teori dan komputasi. Kita mencari material yang bagus yang bisa kuat untuk mengangkat beban dan menggantikan tugas
otot manusia. Dan kita juga mempelajari interaksi cahaya dan materi. Dan ini ada beberapa highlight penelitian kami yang buat saya cukup berkesan. Bukan yang paling banyak disitasi, sebetulnya ada yang lebih banyak disitasi daripada ini, tapi ini waktu itu saya menjadi penulis pertama dan paper master pertama saya sebagai mahasiswa tahun 2010. Itu alhamdulillah udah dirujuk 93 kali. Ini mempelajari tentang energi eksiton di dalam material karbon nanotube. Kemudian di tahun 2015 bersama dengan kolega dan mahasiswa saya, waktu itu kita mengkaji kemungkinan menggunakan karbon nanotube, masih material yang sama ya, sebagai material termoelektrik. Dan ini menjadi paper pertama yang mengindikasikan secara teori dan komputasi yang mengarahkan bidang riset kami di termoelektrik agar orang-orang termoelektrik itu melirik material karbon nanotube, terutama dikaji dari segi strukturnya. Ada beberapa struktur spesifik yang bisa memberikan konversi termoelektrik yang efisien. Dan masih lanjut di tahun 2017 juga ada paper terkait termoelektrik. Materialnya ganti, kali ini bukan menggunakan karbon nanotube tetapi two-dimensional material yang juga sedang hangat-hangatnya dibahas ya oleh para peneliti fisika material. Seperti itu. Dan yang keempat, ini paper yang cukup berkesan juga buat saya, walaupun belum ada yang ngerujuk kecuali saya sendiri. Ini paper pertama kami di LIPI ya. Saya menggunakan afiliasi LIPI pertama kali menghasilkan paper ini. Dan ini grupnya isinya orang-orang LIPI, beserta kolaborator dari ITB. Nah, kemudian kita sempat juga penelitiannya diangkat oleh media ya. Ada yang diangkat di Fish.org, kemudian di website Tohoku, waktu itu masih di kampus. Juga ada yang paper yang pernah dapat penghargaan sebagai Apex Spotlight. Dan ya langsung aja ya karena waktunya terbatas. Ini kita lihat sekarang peluang penelitian fisika teori dan komputasi ini sendiri di masa kita sekarang sedang mengalami pandemi ya. Nah, orang-orang fisika teori dan komputasi saat ini sudah memberikan beberapa kontribusi, terutama 3 hal di sini yang saya angkat. Yang pertama adalah simulasi perkembangan kasus COVID ya, juga penelusuran kontak orang yang terinfeksi. Ini memanfaatkan dinamika jaringan kompleks, karena orang-orang fisika teori dan komputasi itu belajar teori seperti ini, teori yang menggunakan fisika statistik ya, bisa memodelkan bagaimana kasus COVID itu berkembang, kemudian bagaimana kita bisa menelusuri kontak orang yang terinfeksi. Lalu contoh kedua yang saya angkat di sini adalah orang-orang yang fisika komputasinya itu beririsan dengan biologi, biofisika ya, computational biophysics. Mereka juga berupaya melakukan pencitraan spike atau duri virus dari virus ini SARS-CoV-2 ya, yang menjadi penyebab COVID-19. Nah, ini sangat bermanfaat untuk menelusuri kandidat vaksin, karena pemahaman akan struktur duri virus ini bisa membantu peneliti untuk menemukan vaksin yang tepat. Dan yang ketiga adalah komputasi kandidat senyawa obat. Ini orang-orang computational biochemistry ya, terutama mereka mengkaji kandidat senyawa obat. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ya seperti saya ya, termasuk fisika teori dan komputasi yang tidak terlibat langsung dalam penanganan COVID-19? Apa dampak COVID saat ini? Nyaris tidak ada kendala ya untuk berkarya, karena yang kita butuhkan seperti yang saya bilang tadi adalah kertas, pensil, otak, dan komputer. Nah, sehingga kita bisa tetap produktif di masa pandemi ini. Ini merupakan peluang besar bagi kita berkarir di fisika teori dan komputasi. Makalah pun bisa terbit di masa pandemi. Ini 1 makalah kemarin terbit, dan kita masih ada antrean beberapa draft makalah lagi untuk dikirim ke jurnal, terutama di bidang termoelektrik ya, bidang yang sangat kami dalami saat ini. Nah, ini garis merah kolaborator di LIPI, di internal grup kami sendiri. Dan peluang lainnya kita lihat bahwa fisikawan teori dan komputasi ada cukup banyak yang melintasi batas gitu. Jadi nyaris tidak ada lagi batas-batas bidang ilmu antara fisika atau biologi, bahkan kedokteran. Nah, ini saya sebut 2 contoh saja yang cukup terkenal yang saya tahu. Ini Barabasi, Profesor Barabasi ini afiliasinya Harvard Medical School. Padahal dia orang fisika. Lihat aja judul paper yang paling banyak dirujuk adalah tentang random networks ya. Nah, baru agak ke bawah ada tentang network biology gitu. Kemudian contoh kedua adalah Profesor Simons, ini orang fisika teori yang menulis buku Condensed Matter Field Theory. Ini bidang saya sebetulnya. Tapi di sisi lain, publikasi ilmiah beliau banyak juga yang di biologi dan kedokteran. Bisa kita lihat di sini ada tentang progenitor cell atau tumor,
Nah, ini sangat unik bagaimana para fisikawan teori dan komputasi ini mencoba melintasi batas bidang keilmuan mereka, tapi tentunya dengan dipandu juga oleh para peneliti yang lebih ahli ya di bidang yang sudah lama malang melintang. Tapi dengan bantuan dari tools fisika teori dan komputasi, bidang-bidang ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Oke, sebagai penutup, ini saya akan meng-highlight beberapa poin ya. Tadi saya sebutkan Indonesia masih sangat kekurangan peneliti, sehingga kita harapkan generasi muda ya minimal yang hadir di dalam webinar ini, kalau ada adik-adik mahasiswa, pelajar, bisa mengisi kekosongan tersebut gitu. Ada yang berkiprah menjadi peneliti gitu. Kemudian fisika teori dan komputasi, bidang yang kami jalani, ini menawarkan peluang karir yang luas ya, dan juga penghidupan yang lumayan. Kalau tadi contohnya di luar negeri ya. Dan fondasi yang diberikan juga bermanfaat buat kita, baik itu menjadi peneliti, bahkan wirausahawan juga bisa. Dan tadi terakhir kita lihat peneliti berlatar belakang fisika teori dan komputasi bisa menyeberang ke bidang ilmu lain. Kita juga tidak terganggu produktivitasnya oleh pandemi ya. Nah, ini sampai ada kutipan ya terkait ini, ada salah seorang yang sangat saya hormati dan berpengaruh di LIPI. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, orang fisika itu jago mengerjakan apa saja kecuali fisika. Ya, itu guyonan penutup saja bahwa kita orang fisika teori dan komputasi itu bisa sangat fleksibel dan adaptif. Jadi adik-adik, mahasiswa, pelajar yang masih takut-takut sama fisika tapi juga ingin berkarir di fisika, jangan ragu-ragu ya untuk masuk ke bidang ini. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Maaf, sepertinya agak lewat sedikit waktunya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad, luar biasa sekali ya paparannya. Sangat menarik, terutama untuk generasi muda yang mungkin dalam pikirannya bahwa biasanya kalau fisika itu kan sudah pusing, sudah pusing dulu gitu. Tapi ternyata dari paparannya Pak Ahmad dapat lihat bahwa untuk belajar fisika teori dan komputasi ternyata sangat luas peluang karirnya, dan bisa berkolaborasi dengan berbagai subjek bidang lainnya, serta untuk membereskan permasalahan-permasalahan terkini juga bisa gitu. Nah, saat ini sudah ada beberapa penanya, namun untuk sebelumnya sedikit sebelum saya lempar ke forum, untuk Bapak Ahmad dan Pak Dr. Gunadi, mungkin ada sedikit bertanya saya. Tantangan menjadi saintis atau peneliti di Indonesia, baik dalam bidang kedokteran atau fisika, itu kira-kira apa saja, dan tips dan trik untuk, terkadang kan terutama untuk kayak teman-teman kita yang mahasiswa atau mungkin pelajar atau mungkin peneliti, ada kalanya terkena kendala tersebut. Bagaimana agar tetap bisa bersemangat sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa? Mungkin dari Bapak Ahmad terlebih dahulu. Oh, dari saya. Pertanyaannya cukup banyak ya ini, Bu Ika. Ya, tantangannya saja tantangannya dan tips dan untuk mengatasi tantangan tersebut, karena pasti sahabat LIPI juga dalam mencari ilmu dalam segala macamnya juga pasti ada tantangan, dan kira-kira seperti apa supaya bisa berjalan jauh ke depan seperti itu. Silakan. Ya baik, saya coba jawab ya. Yang pertama paling penting menurut saya adalah lingkungan ya. Jadi lingkungan kerja kita harus cari teman-teman yang bisa banyak mendukung kita, dan mendukung itu dalam hal kerjasama sekaligus juga kompetisi. Karena kita kan saling membantu satu sama lain, tetapi kita juga tetap menjaga sikap kompetitif kita ya. Nah, itu yang bisa memacu diri kita supaya melewati apa saja itu tantangan yang kita hadapin. Yang kedua mungkin kalau untuk hal-hal teknis ya misalkan peneliti harus publikasi makalah di jurnal internasional. Itu kan kita mungkin nulis kurang bagus, ya itu harus banyak-banyak baca lagi. Biasanya dari banyak baca kita bisa menulis lebih baik. Kemudian ikutin ya webinar-webinar gini kan banyak sekarang nih, ada tips penulisan karya tulis ilmiah, ada tips publikasi di jurnal-jurnal internasional, itu bisa diikuti untuk meningkatkan kapasitas kita. Ya itu untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Terus kalau bosan meneliti gitu ya, itu kita ingatkan, luruskan niat lagi ya, itu sebetulnya poin ke-0 sih. Kita harus meluruskan niat, sebetulnya kita jadi peneliti ini buat apa sih. Tadi memang saya menyebutkan poin yang penting, kita
memuaskan rasa ingin tahu ya, tapi sebetulnya yang lebih penting lagi dari itu adalah kita ingin lebih bermanfaat ya tentunya buat orang di sekitar kita. Apalagi kalau yang peneliti dibayar negara ya seperti kita, dosen, itu ya harus diingat-ingat ini ada uang rakyat di balik kita ini. Jadinya harus selalu termotivasi mestinya. Seperti itu. Ya, gitu aja jawaban singkat saya, Ibu. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dokter? Terima kasih Bu Ika, Pak Ahmad Riwan atas penjelasannya. Jadi tantangan yang untuk di Indonesia itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Riwan ya, bagaimana lingkungan kita menciptakan lingkungan yang mendukung untuk melakukan penelitian. Biasanya itu peneliti yang kembali dari luar negeri, misalnya seperti Pak Ahmad Riwan atau saya sendiri itu, kalau di lingkungan dia kembali itu belum ada lingkungan yang diidam-idamkan, ideal seperti waktu kita di luar negeri, itu terkadang seperti kesulitan ya, terutama untuk infrastruktur. Tetapi bagaimana tipsnya untuk mengatasi itu, kita kembali ke networking tadi. Jadi networking dan kemudian kita mulai mendevelop lingkungan kita sendiri seperti itu. Artinya kita jangan menjadikan kekurangan infrastruktur di lingkungan institusi kita itu menjadi alasan untuk kita menjadi tidak aktif meneliti seperti waktu kita S3 di luar negeri. Ada juga seperti pengalaman, mungkin mohon maaf saya bisa sharing pengalaman kami sendiri bahwa bagaimana kita mendevelop penelitian genetik khususnya di kompleks genetic disorder itu juga bukan langsung ada jadi, tapi kita juga seperti istilahnya alat-alat itu pasti sudah ada, yang minimal dibutuhkan sudah ada. Kita dulu ada Profesor Sofia Mubarika itu sudah mendevelop lab biomol itu, kemudian bagaimana dengan kemajuan teknologi kan seperti itu. Kalau genetik itu tentunya penelitian sangat advance. Kita sekarang sudah metodenya sudah harus menggunakan untuk itu menggunakan yang namanya Next Generation Sequencing (NGS). Bagaimana kita jika institusinya tidak mempunyai itu? Ya kita harus berkolaborasi dengan yang lain atau kita mendapatkan informasi institusi mana di Indonesia yang mempunyai alat tersebut, katakanlah NGS. Kemudian kita mulai dengan kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi dan networking. Itu untuk menangani atau masalah-masalah di mana institusi kita belum ada infrastruktur itu. Nah, kemudian bagaimana dengan knowledge skill-nya itu sendiri? Ya kita skill-nya itu dengan melakukan workshop atau mengikuti workshop. Saya sendiri waktu saya S3 itu belum ada tuh NGS. Kemudian bagaimana saya bisa meng-catch up supaya saya bisa menguasai teknologi itu? Saya juga saya sendiri rutin melakukan workshop untuk development capacity building saya sendiri, baik di luar negeri. Waktu itu saya pernah di Singapura workshop NGS, kemudian di Filipina. Kemudian kami bawa itu kita kembangkan juga di Indonesia. Workshop itu kita bawa ke Indonesia. Jadi dengan seperti itu maka kesempatan untuk peneliti di bidang genetik itu juga mendapatkan kesempatan yang sama seandainya dia belum mempunyai kesempatan capacity building di luar negeri. Jadi itu yang kami lakukan selama ini. Jadi contohkanlah seperti workshop NGS, saya belajar di luar negeri beberapa kali, kemudian pembicaranya itu kita tarik ke Indonesia supaya memberikan workshop NGS itu di luar negeri, sampai kita kalau tidak salah 3 kali melakukan workshop NGS di Indonesia. Artinya seperti itu. Jadi lingkungan kalau belum kita develop sendiri lingkungannya, seperti kata Pak Ahmad Riwan, saya sangat setuju bahwa lingkungannya harus kondusif sendiri, harus kondusif dulu untuk meneliti. Kemudian kalau di bidang genetik, ketertinggalan teknologi yang sedemikian pesat, kita ya capacity building kita juga harus mencapai itu, karena waktu saya S3 belum ada teknologi, nggak mungkin kita mengandalkan teknologi yang waktu saya S3. Nah, sehingga kita harus mencapai itu, sehingga tadi ongoing research-nya kita sudah menggunakan teknologi yang sudah advance. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana mendevelop lingkungan itu, yang kedua networking, dan yang ketiga kolaborasi. Karena ada beberapa peneliti yang akhirnya mungkin
tidak mempunyai kesempatan atau lain halnya, penelitian yang waktu S3 itu sedikit ditinggalkan. Itu saya sayangkan. Artinya saya peneliti wet lab. Artinya wet lab itu kan ada penelitian dibagi dua. Kalau di bidang genetik atau kedokteran, wet lab atau dry lab. Dry lab itu bioinformatik seperti sedikit bersinggungan dengan bidangnya Pak Ahmad Ridwan ya. Tapi kalau wet lab saya menggunakan pipet. Nah, waktu saya S3 penelitian saya menggunakan pipet itu saya tidak tinggalkan. Itu kita tetap kerjakan meskipun saya dengan kesibukan sebagai dosen dan juga klinisi di rumah sakit. Penelitian dengan wet lab tetap tinggalkan, sedangkan penelitian di rumah sakit tetap jalan begitu. Tetapi yang saya catat beberapa teman-teman peneliti itu, beliau peneliti wet lab di S3-nya, tetapi begitu kembali ke Indonesia disibukkan oleh hal-hal yang lain. Itu sangat disayangkan. Karena nanti keilmuan yang dia dapatkan selama S3 itu kan tentunya sayang sekali bisa dia kembangkan seharusnya di Indonesia. Itu mungkin beberapa catatan saya untuk peneliti di Indonesia, yang dulunya di sana penelitian, di luar negeri penelitian wet lab, begitu di Indonesia dia lepas wet lab-nya. Itu sangat saya sayangkan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ini sudah ada beberapa penanya ya. Mungkin saya bacakan saja pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang pertama mungkin untuk Bapak Ahmad ya. Terkait kolaborasi. Nah, terkait kolaborasi ya dari Pak Herianto. Betul, terkait kolaborasi jadi tatanan ideal. Sayangnya jika di dunia dosen penelitian individu dianggap berbobot lebih tinggi daripada kolaborasi. Jadi bagaimana untuk meningkatkan pemahaman ini ke dunia pendidikan tinggi di Indonesia? Silahkan mungkin langsung dijawab saja, Pak. Jawaban paling mudah adalah lakukan saja penelitian kolaborasi. Kita nggak usah peduli dengan anggapan seperti itu. Kan ujung-ujungnya nanti juga tetap ada penilaiannya ya, kalau dari segi fungsional, baik itu sebagai dosen atau sebagai peneliti, nanti ada pembagiannya sendiri sesuai petunjuk teknis penilaian yang berlaku di masing-masing instansi. Jadi nggak usah peduli dengan anggapan seperti itu. Langsung aja kolaborasi mah ya kolaborasi kita. Saya juga dengan, ya maaf ya, pengalaman sendiri dengan dosen di ITB, dulunya dosen saya, tapi kemudian memberikan mahasiswanya pada saya untuk saya bimbing. Ya alhamdulillah, kami waktu itu membimbing berdua ya, saya dengan Pak Heski Hasdeo waktu itu, sama-sama di LIPI juga. Itu kita membimbing dia dan bisa terbit jurnal Q2 sih ya, jurnal internasionalnya. Dan dosen juga kan diuntungkan sebetulnya dalam posisi seperti itu. Ada publikasi lah setidaknya. Ya. Jadi lakukan aja, nggak usah peduli dengan anggapan capaian individu itu lebih penting di dunia di dunia kampus ya. Nantinya akan berubah sendiri insya Allah ya, pandangan seperti itu. Ya, demikian. Baik. Kemudian mungkin boleh menambahkan Bu Ika. Oh ya boleh. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Betul sekali bahwa jangan terpaku dengan penilaian katakanlah PAK atau KUM atau apapun itu. Karena masing-masing itu mempunyai proporsi. Tapi kalau kita targetnya adalah KUM atau itu jelas memang salah satu tujuan ya. Artinya tapi jangan sampai itu menjadikan hambatan, maksudnya begitu. Maunya kita kolaborasi tapi nanti terus kemudian mengurangi KUM dan sebagainya, itu kan sangat disayangkan. Justru dengan berkolaborasi itu maka kesempatan publikasi, kesempatan penelitian lebih advance itu akan lebih tinggi. Dari situ maka jumlah publikasi kan otomatis akan meningkat dengan sendirinya. Dan kalau tidak salah dengan tim PAK 2019 itu kan sudah ada perbaikan. Artinya dulu first author 60% full, corresponding tidak diatur. Tapi kan sekarang sudah diperbaiki oleh Dikbud bahwa 2019 bahwa first author 40, corresponding 40. Itu tentunya salah satu terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Dikbud untuk memperbaiki sistem. Saya yakin dan saya percaya bahwa sistem penilaian PAK itu makin ke sini makin baik dan terutama itu tidak akan merugikan kolaborasi. Tentu masih ingat bahwa tahun 2019 yang terakhir itu ada hibah insentif dari Ristek Dikti yang bernamanya insentif kolaborasi. Nah, itu tentunya hal-hal seperti itu merupakan terobosan-terobosan dari pemerintah yang arahnya menjadi lebih baik. Jadi, saya kurang sepakat bahwa penelitian individu lebih dihargai. Itu menurut saya kurang tepat dan kurang relevan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Terima kasih. Baik,
terima kasih jawabannya. Semoga terjawab sudah ya dari pertanyaan tersebut. Kemudian ini untuk ditujukan kepada Pak Dr. Gunadi dari Amal Reska Putra dari Pusat Teknologi Radio Isotop dan Radio Farmaka Batan. Untuk bidang spesialis kedokteran nuklir telah diaplikasikan produk I131 MIBG untuk diagnosis dan terapi kanker neuroblastoma. Apakah ada kemungkinan aplikasi radiofarmasi pada kedokteran spesialis anak? Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih ya Pak ya Mas Amal Reska Putra, sepertinya Putra ya. Iya. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang saya rasa ini kan sudah jelas sudah diterapkan ya. Kalau dari pernyataan satu kalimat sebelumnya bahwa penggunaan produk I131 isotop MIBG sudah diterapkan diagnosis dan terapi kanker neuroblastoma. Berarti kan sudah dipakai ya kalau tidak salah. Kalau seperti ini artinya. Yes. Terus maksudnya pertanyaan apakah ada kemungkinan aplikasi radiofarmasi pada kedokteran spesialis anak? Karena sudah diterapkan ini di atasnya sebagai diagnosis dan terapi. Maksudnya bagaimana? Karena neuroblastoma itu memang kami bedah anak dan anak berkolaborasi. Khususnya anak itu bagian kanker hemato-onkologi, nanti terapi kemoterapinya, kemudian bedah anak melakukan biopsi atau setelah di kemoterapi kan tumornya mengecil, neuroblastomanya kita bisa ambil tuh semua tumor. Tapi kalau masih besar itu sulit diambil. Sehingga sama dokter anak spesialis konsultan hemato-onko biasanya dikecilkan dulu dengan kemoterapi. Kemudian setelah itu kita ambil sebagai bedah anak, kita ambil seradikal mungkin seperti itu. Tapi saya mohon maaf ini kurang mengerti pertanyaannya karena kalimat di awalnya sudah diterapkan. Mestinya kalau sudah diterapkan diagnosis dan terapi, yaitu sebagai aplikasi radiofarmasi sebetulnya. Iya, karena mungkin seperti itu. Maksudnya bagaimana? Mungkin Bu Ika. Oh ya, mungkin pertanyaan dari Bapaknya itu untuk khusus di bagian pediatric surgery, apakah sudah bisa dipakai juga? Tapi ternyata memang sudah dijawab oleh Bapak juga kan, karena itu kan untuk pediatrik, untuk bedah anak itu mengkolaborasikan semua bidang spesialis kedokterannya ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan jawabannya sudah sesuai yang dimaksud Pak Amal. Baik. Kemudian untuk Pak Ahmad, ini ada yang menanyakan terkait apakah dari Aulia Nur ITB untuk Bapak Ahmad, apakah kita bisa bekerja di bidang komputasi dan fisika teoretik jika kita sudah mencoba belajar keras tapi masih belum mencapai hasil yang baik? Terus bagaimana belajar komputasi fisika yang baik untuk Pak Ahmad? Kemudian ada juga yang ingin menekuni penelitian dari Manogari Sianturi, ingin menekuni di bidang teoritis dan komputasi atau modeling, yang belum terbiasa. Jika ingin berkonsultasi dengan Pak Ahmad, apakah bisa gitu? Ada yang nomor kontak yang bisa dihubungi mungkin nanti? Ya, pertanyaan kedua dulu ya, yang paling gampang. Silakan saja, saya selalu terbuka terutama lewat email ya, karena saya baca email kecepatannya sama cepat dengan membaca WA. Tapi kalau membalas email itu terus terang lebih mikir daripada ngebalas WA ya. Jadi saran saya bisa kontak lewat email ahma079@lipi.go.id. Itu alamat kontak saya, atau di Google juga sebetulnya bisa dapat lah alamat kontak saya. Kalau untuk ke nomor HP atau WA itu bisa pribadi mungkin. Tapi kalau untuk email insya Allah bisa selalu terbuka setiap saat dan akan saya balas. Saya pasti balas. Lebih banyak justru orang tidak membalas pesan saya lagi setelah saya balas. Ya silakan ya. Jadi kalau mau berkonsultasi. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya dari Bu Aulia ya. Iya. Betul. Kalau mau sebentar, tadi di sebelah mana pertanyaannya? Kalau mendalami tentang teori ya, kalau sudah belajar keras tapi belum mencapai hasil yang baik, ya
saya akan memberikan saran yang biasa-biasa saja. Jadi lanjutkan terus belajarnya, tekuni lagi, ya berarti itu masih ada yang kurang kan di dalam pemahaman kita ya terhadap fisika teori dan komputasi. Utamanya sih bidang-bidang yang mendasar dari teori dan komputasi itu yang harus dikuasai dulu, seperti mekanika klasik, fisika statistik, ya termodinamika, itu kuliah-kuliah yang semuanya ada di kuliah S1. Kalau fondasi itunya kuat, insya Allah penelitian apapun bisa kita jalani di fisika teori dan komputasi. Mudah untuk mendalaminya, asalkan fondasinya sudah ada. Lalu untuk proses penelitiannya sendiri, yaitu nanti tergantung dari bidang riset yang kita masuki dalam teori dan komputasi. Itu kan bisa ya masuknya ke fisika partikel, ntar lihat spesifikasinya perlu apa lagi yang harus kita kuasai dulu. Kemudian kalau untuk di material apalagi gitu, nanti ada kuliah-kuliah yang harus didalami. Dan banyak-banyak juga baca paper atau berita-berita penelitian terbaru dari bidang tersebut. Saya pernah dapat satu ide penelitian gara-gara ngebaca FB ya. Jadi saya juga suka main medsos ya, tetap aja. Tapi medsosnya kita follow, misalkan LIPI ya salah satunya tentunya. Kita follow beberapa media internasional yang biasa memberitakan hasil-hasil penelitian terbaru di bidang kita. Saya suka ikuti Physics World, Physics Today, kemudian APS Physics yang terkait dengan asosiasi fisika di Amerika. Nah, dari situ saya bisa tahu orang sudah sejauh mana mereka maju. Dan bisa nggak kita ngejar. Kadang-kadang kita dapat celah-celah ide penelitian yang diperoleh dari situ. Dan itu terbukti sendiri, pengalaman pribadi. Saya pernah seperti itu waktu pas di Jepang ya. Ada satu berita di Physics World, kalau saya nggak salah ingat, tentang material indium selenide yang tadi saya tunjukkan juga contohnya di slide. Itu saya langsung ngechat messenger aja ke mahasiswa saya, kamu bisa nggak ngitung struktur elektronik materialnya gitu. Saya bisa bikin program komputernya, kita kerjasama gitu buat ngitung properti termoelektrik dari material tersebut. Karena ada kelompok eksperimentalis yang baru saja berhasil mensintesis material tersebut, tapi belum mengkaji sifat-sifat materialnya. Dan terutama untuk termoelektrik. Waktu itu saya begitu membaca beritanya, saya ada feeling ini materialnya bagus untuk termoelektrik. Dari feeling tersebut kita buktikan dalam ya simulasi gitu, melalui teori dan komputasi yang kita ketahui. Jadi belajar ikuti yang ada di kuliah itu udah cukup sebetulnya, dasar-dasarnya kuasai, kemudian papari pikiran kita ya, diri kita dengan berita-berita penelitian terbaru supaya bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Karena untuk teori dan komputasi kan nggak perlu melakukan eksperimen, jadinya apapun yang terjadi di dunia kita saat ini yang orang peneliti lain sudah bisa, seharusnya kita pun bisa melakukan itu. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Kemudian ini mungkin ada dari untuk Dokter Gunadi ya Pak? Halo Pak? Iya Bu Ika. Iya. Ini ada pertanyaan dari Maulida FKUB. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter Gunadi dari FKUB. Khusus untuk Pak Gunadi, ketika melihat timeline dokter setelah lulus dokter umum, saya melihat jaraknya hanya 1 tahun untuk sekolah PhD. Nah, apakah pada saat sekolah preklinik sudah mulai untuk memasuki riset genetik dan saat koas juga sudah mengikuti konsultan atau prof untuk riset genetik dokter? Bagaimana tips agar bisa belajar dan riset tetap jalan saat preklinis dan koas? Dan persiapan PhD dalam 1 tahun, mengingat adanya internship. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Dok. Saya kurang tahu mungkin masih koas atau sudah dokter umum ya. Mbak Maulida ya, Dokter Maulida mungkin kalau sudah dokter. Jadi sistem pendidikan dokter berubah memang ya sama saya sejak angkatan 2003 itu yang mulai dikenalkan adanya 2004 khususnya ada ISIP. Karena ada kurikulum KBK itu, kurikulum berbasis kompetensi itu kan jadi masa studi dokter lebih pendek dari zaman saya. Zaman saya itu S1 4 tahun, koas 2 tahun, jadi sudah 6 tahun. Kalau sekarang kan S1 3,5, koas 1,5, 5 tahun, tambah ISIP 1 tahun, jadi total masih sama. Cuma keuntungannya yang zaman sekarang 1 tahun ISIP itu menerima gaji. Kalau kami kan tidak, waktu koas ya koas saja tidak menerima gaji. Sehingga setelah
tahun, ada koas 2 tahun, kami bisa langsung mendaftar apply karena tidak ada tanggungan ISIP karena memang kami full 6 tahun. Sedangkan program yang sekarang kan 5 tahun plus 1 tahun ISIP. Itu kan sudah 6 tahun juga. Artinya sama sebetulnya, tidak ada perbedaan. Karena kalau di total timeline-nya sama-sama 6 tahun. Kemudian bagaimana dengan kendala waktu ISIP itu? Ya memang apply, tapi diperhitungkan beberapa aspen saya juga, karena kan ISIP kalau ditunda, katakanlah sudah ISIP, kemudian harus berangkat S3 karena diterima, katanya bisa juga 1 bulan, ngulangnya bisa harus ngulang ISIP 1 tahun. Itu tentu merugikan juga. Yang dilakukan oleh aspen-aspen saya adalah, dia menghitung timeline-nya, kalau saya apply bulan ini, maka sudah selesai ISIP-nya. Seperti itu. Jadi selesaikan dulu ISIP-nya, karena kalau yang saya dengar dari, yang saya dapatkan informasi dari aspen-aspen itu, asisten penelitian itu, bahwa kalau ISIP-nya ditunda tinggal 1 bulan, kemudian ditinggal S3 atau S2 ke luar negeri, nanti ISIP-nya ngulang 1 tahun, itu kan sayang juga. Sudah melewati 11 bulan, tinggal sebulan, nanti ngulang lagi kembali. Itu pun kalau aturan tidak berubah. Waktu saya S3 itu, aturan berubah. Waktu saya dulu belum ada STR, waktu saya berangkat. Dikenalkan STR tahun 2006 apa 2007, saya lupa. Waktu saya S3 di sana, saya tidak mengurus STR. Karena waktu itu saya berpikir, nanti saja setelah saya lulus S3, saya kembali saya ngurus STR. Padahal kalau andaikan saya waktu itu mengurus STR, saya dapat pemutihan tanpa harus ujian. Tetapi yang terjadi saya setelah kembali S3 2010, saya mengajukan pemutihan ke KKI, ditolak. Pemutihan sudah selesai tahun 2006-2007. Anda harus ujian. Akhirnya saya kelimpungan. Bayangkan saya 4,5 tahun saya tidak memegang buku kedokteran, saya fokus pada satu penyakit. Karena S3 kan fokus satu penyakit dan molecular genetics, saya harus belajar lagi ilmu kedokteran, saya tidak pegang pasien selama 4,5 tahun. Akhirnya saya hanya bermodalkan satu buku UKMPBD, UKDI waktu itu tahun 2010 saya belajar bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang mau ujian UKDI waktu itu angkatan 2010 mungkin, saya lupa. Alhamdulillah saya lulus. Kenapa saya perlu STR? Karena saya harus praktek, saya harus spesialis butuh STR. Nah itu makanya saya pesan kepada aspen saya dan mungkin Dr. Maulida, selesaikan dulu. Karena nanti seperti saya ada aturan baru, berubah lagi, bingung lagi. Itu pengalaman saya pribadi yang saya harapkan tidak terjadi pada adik-adik. Jadi ikuti saja aturan dokter, selesaikan dulu ISIP-nya, tapi sembari apply, saya ISIP selesai bulan November, saya berangkat September, ya jangan apply sekarang, apply-nya berarti tahun depan. Seperti itu. Mungkin itu yang saya terapkan pada aspen-aspen saya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau bertanya boleh mulai sekarang, boleh. Aspen-aspen saya ada yang dari S1, itu dari S1 kalau saya. Dulu saya yang uji skripsinya, dia dari S1 ikut aspen saya, sekarang insya Allah S3 besok ke Kyushu. Kemudian koas, ada juga sekarang koas yang ikut aspen saya. Jadi makin awal paparannya makin bagus. Kalau zaman saya dulu memang setelah lulus, baru saya sempat ke lab biomol dengan Profesor Sofia Mubarika itu belajar sebelum saya S3. Tapi kalau sekarang diberi buka kesempatan banyak, apalagi sekarang research center di UB juga maju. Mungkin itu Bu Ika, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya diskusinya sangat menarik sekali ya, sangat komprehensif tapi waktu juga ya. Semoga Ika, maaf, saya boleh menjawab pertanyaan senior saya itu, ada Dr. Komarudin Bausat. Ya, mohon maaf, saya sebentar 1 menit. Iya, tidak. Karena beliau guru saya, senior saya dari Harapan Kita, spesialis bedah anak Dr. Komarudin Bausat, menyampaikan kenapa diberi nama Hirschsprung. Hirschsprung diberi nama berdasarkan dokter anak sebetulnya, bukan bedah anak. Dokter anak dari Denmark tahun 18, saya buka saja ya supaya saya tidak salah. Tahun 1888. Jadi dokter anak yang namanya Harald Hirschsprung, mohon maaf mungkin bahasa Denmark mungkin bukan begitu membacanya. Dokter anak yang pertama kali melaporkan 2 bayi yang meninggal karena penyakit ini tahun 1888, sehingga diberi nama penyakit Hirschsprung. Jadi menghormati dokter anak dari Denmark yang menemukan pertama kali penyakit. Jadi bukan bedah anak, malah dokter anak. Terus dari beliau juga pesan, apakah penelitian hanya Gajah Mada? Tidak. Ada beberapa penelitian genetik sudah jalan. Yang saya tahu adalah di Unsia, di Aceh, Dr. Muntadar, S3. Genetik kebetulan juga saya co-promotornya.
Kemudian ada penelitian genetik urologi, Dr. Rizky, S3-nya itu di Bandung. Jadi sebetulnya persebaran penelitian genetik tidak hanya di Gajah Mada, alhamdulillah sudah mulai menyebar, dan kemarin juga penelitian biologi molekuler Dr. Heri Purwo itu di UB, dosen Unlam ngambil di UB, juga penelitian biologi molekuler pengaruh laparoskopi. Jadi artinya penelitian di Indonesia itu sebetulnya sudah mulai untuk penelitian genetik biologi sudah bagus. Terima kasih. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak tambahan untuk pertanyaannya ya. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun mungkin nanti bisa dijawab satu-satu. Semoga mudah-mudahan dari sahabat LIPI banyak mendapatkan wawasan terkait ilmu fisika, kedokteran, inovasi, serta implementasinya ya. Jadi ini juga ada sedikit request dari dari sahabat LIPI, ada yang minta kalau bisa nanti penemuannya atau inovasinya bisa ditampilkan dalam bentuk mungkin video gitu. Jadi mungkin bisa untuk tontonan dari anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMA yang ingin juga mengetahui inovasi dari Bapak dan Ibu. Nah, sedikit menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini ya, bahwa yang pertama, Indonesia masih kekurangan jumlah peneliti, juga masih kekurangan jumlah dokter bedah anak, sehingga sangat diharapkan untuk generasi muda, untuk terutama adik-adik ya, dan teman-teman mahasiswa atau yang sudah mulai berkecimpung dalam bidang tersebut, meningkatkan wawasan dan ketertarikannya juga terhadap sains, karena kesempatannya masih sangat luas dan sangat besar ya. Yang kedua, untuk potensi karir fisika teori dan komputasi ternyata sangat luas dan bisa menjadi bekal karir dari peneliti hingga wirausahawan. Begitu juga dengan potensi terkait bedah anak yang juga cukup luas untuk berbagai sub bidang kedokteran. Yang ketiga, seperti yang ditekankan kepada sahabat LIPI oleh dua narasumber ini, bahwa selain penelitian yang bagus, lingkungan dan networking untuk riset juga sangat penting untuk dikondisikan dalam menghadapi tantangan untuk memperluas dan mengembangkan riset kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara Dr. Gunadi dan Pak Ahmad ya, atas waktunya. Terima kasih Bu. Sudah memperkaya. Terima kasih Pak, memperkaya kita akan informasi tentang riset kepada kami khususnya dan sahabat LIPI di bidangnya masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penyemangat, terutama untuk sahabat LIPI dalam meraih cita-cita dan menambah ketertarikan terhadap dunia sains. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silahkan Mas Falian. Ya, terima kasih Bu Ika telah memandu sesi perbincangan kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, ada Bapak Gunadi, kemudian ada Bapak Ridwan. Terima kasih banyak Pak. Banyak sekali sama-sama tahun baru yang kami dapatkan pada hari ini, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu juga yang membatasi acara pada hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam Science Webinar ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk follow media sosial LIPI, @LIPI Indonesia untuk Instagram dan Twitter, serta LIPI Indonesia untuk Facebook dan LIPI Channel untuk YouTube. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.